Bab 226. Lapangan musim semi. David hendak menuju ke tempat dia bertemu dengan pemilik gedung kantor. Namun, mereka mengatakan David harus pergi sendiri. David akan membawa Pearl bersamanya karena mereka saling mengenal. Kenalan membuat segalanya lebih mudah. Namun, mereka telah membuat permintaan khusus ini. Baiklah, aku akan pergi sendiri kalau begitu. Ketika mereka tiba di tempat yang ditentukan, David menjelaskan tujuannya dan pergi ke kamar pribadi yang dibawa oleh pelayan. Setelah memasuki kamar pribadi, pelayan memintanya untuk menunggu dan pergi. David menunggu sendirian di kamar pribadi. Tidak lama kemudian, pintu kamar pribadi dibuka. David mendongak tetapi membeku. Itu adalah teman sekelas dan sahabat Pearl di kampus Rhonda. Rhonda mengenakan setelan bisnis wanita hitam dengan garis leher V dalam, rok pendek, dan stoking sutra hitam untuk memamerkan sosoknya. David menganggap dirinya orang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat lebih lama lagi. Rhonda masuk dan duduk di seberang David, menatapnya tanpa bicara. "Nona Rogers, saya tidak menyangka akan bertemu Anda," kata David, agak terkejut. "Apa masalahnya? Apakah Anda begitu terkejut, Tuan Liddell?" Rhonda menjawab sambil tersenyum. "Cukup terkejut memang. Saya rasa Nona Pearl tidak tahu siapa Anda, bukan? Atau Anda tidak akan meminta saya untuk datang sendiri?" "Pearl tidak tahu, tapi bukannya aku tidak ingin memberitahunya. Hanya saja aku tidak ingin dia terlalu memikirkannya. Aku tidak ingin kehilangan dia sebagai teman." "Tentu saja itu tidak masalah. Pearl mungkin tidak terlihat baik-baik saja, tapi dia memiliki banyak kebanggaan, jadi aku melakukan ini sebagai tindakan pencegahan." "Baiklah, karena Anda tidak ingin Nona Pearl tahu, saya tidak akan memberitahunya. Tapi kita tidak akan membicarakannya hari ini. Saya terutama tertarik untuk membeli gedung kantor Anda. Apakah Anda menjualnya?" tanya David. "Kamu harus menjawab pertanyaan dulu," kata Rhonda. "Pertanyaan apa?" "Ceritakan bagaimana Anda membuat Clinton membantu Anda menghancurkan keluarga Daniels. Saya penasaran." David akhirnya membeli gedung itu seharga 15 miliar dolar. David tidak terlalu memikirkan harganya. Itu terutama karena dia memiliki begitu banyak uang sehingga dia tidak peduli apakah dia menghasilkan atau kehilangan uang dalam kesepakatan itu. Poin mewah adalah yang benar-benar dia butuhkan. Namun, menurut penilaian tim Pearl memberinya bahkan menghabiskan 18 miliar dolar untuk bangunan itu tidak sia-sia. Hal itu membuat David bingung. Mengapa Rhonda, sebagai seorang pebisnis, memberinya diskon besar-besaran? Mengapa dia tidak meminta 20 miliar dolar saja? Dia akan bisa mendapatkan 50 poin mewah lagi. Rhonda akan sangat marah jika dia tahu apa yang dia pikirkan. Dia memberinya begitu banyak, namun David tidak tahu berterima kasih. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang merasa kesulitan memiliki begitu banyak uang untuk dibelanjakan. Rhonda tampaknya tidak berada di sini untuk berbisnis dengannya hari ini. Dia baik secara eksplisit atau implisit bertanya tentang latar belakang dan hubungannya dengan Clinton. Di sisi lain, David hanya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah salah satu anggota inti SCC dan mengabaikan sisanya. Bab 227. Adapun mengapa Clinton membantunya menghancurkan keluarga Daniels, David hanya mengatakan bahwa saudara-saudara Daniels jahat dan berbahaya bagi masyarakat, jadi dia melaporkan situasinya kepada Clinton. Setelah itu, keluarga Daniel dihancurkan. Dia juga tidak tahu detailnya. Dia tahu Rhonda tidak akan percaya, tentu saja. Ini karena dia juga tidak percaya. Dia bahkan sedikit tersipu ketika dia mengatakan mereka berbahaya bagi masyarakat dan kejahatan. Yang membingungkan adalah Rhonda tidak menanyainya. Namun, sahabat Nona Pearl juga tidak sesederhana itu. Sebuah gedung kantor tampak tidak berguna baginya, dan dia tidak terlalu mempedulikannya. Latar belakangnya juga pasti sangat istimewa. Namun, dia terlalu rendah untuk memahami pasukan lokal Springfield pada saat itu. Setelah David pergi, Rhonda pergi ke kamar pribadi lainnya. Di dalamnya duduk seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. "Sehat, Rhonda, apakah kamu punya sesuatu?" pria itu bertanya. "Saya tidak menemukan apa-apa, tapi saya menemukan sesuatu dari pernyataannya." "Ngomong-ngomong, Tony," David bilang dia anggota inti SCC. "Mungkinkah dia menjadi musuh kita di masa depan?" tanya Rhonda. Pria itu adalah saudara laki-laki Rhonda, Tony Rogers. Dia juga pewaris ketiga keluarga Rogers, salah satu dari 4 keluarga teratas di Springfield. Belum tentu, SCC juga tidak monolitik. David dan Morris keduanya adalah anggota inti. Bukankah mereka juga bertarung sampai mati? Jadi kita harus melihat apa yang terjadi selanjutnya, kata Tony. Itu benar, Rhonda merasa lega. Dia tidak ingin menjadikan David sebagai musuh. Pearl dan dia telah berteman baik sejak universitas. David adalah bos Pearl, dan Pearl tampak sangat setia kepadanya. Jika mereka menjadi musuh, Pearl akan terjebak di tengah. Dia tidak ingin kehilangan sahabatnya Pearl. "Ceritakan padaku apa yang kau dan David bicarakan," tanya Tony. Rhonda menjelaskan percakapannya dengan David kepada Tony. Tony tidak yakin siapa David dan apa latar belakangnya bahkan setelah dia selesai mendengarkan.
Mungkin mudah bagi Clinton untuk melenyapkan keluarga Daniels dalam satu hari, tetapi harganya. Dia membayar cukup besar. Di satu sisi, Morris adalah salah satu anggota inti SCC. Apa yang akan anggota inti lainnya pikirkan setelah dia melakukan itu? Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara anggota inti lainnya dan bahkan dapat menyebabkan struktur internal SCC saat ini melemah. Di sisi lain, Morris adalah anak buah Silva, dan meskipun masuk akal bagi Silva untuk maju jika Clinton ingin menyentuhnya, Silva anehnya diam. Itu berarti Clinton pasti telah mencapai kesepakatan dengan Silva, di mana Silva lebih suka kehilangan Morris dan berisiko diinterogasi. Clinton pasti telah membayar mahal untuk membuat Silva diam. Dengan analisis itu, hanya ada dua kemungkinan identitas David. Salah satunya adalah bahwa bahkan Clinton tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi dia mempertaruhkan segalanya untuk menjilat David. Jika itu masalahnya, maka identitas David cukup menakutkan. Paling tidak, dia bukan seseorang di Springfield yang bisa menyinggung perasaan. Yang kedua adalah bahwa Clinton membutuhkan bantuan David, dan David lebih berarti baginya daripada biaya untuk menghancurkan keluarga Daniels. Itu secara signifikan kurang mengintimidasi daripada kemungkinan pertama, tetapi itu sendiri menakutkan. Dalam kedua kasus itu, David bukan sembarang orang. Apakah Anda mengatakan David adalah bos dari salah satu teman terbaik Anda? Tanya Tony. Ya, saya tidak ingin menjadikan dia musuh. Dia telah menjadi sahabatku sejak universitas, dan dia tampaknya setia padanya. Saya tidak ingin menempatkan dia di tempat. Jawab Rhonda. Kalau begitu cobalah untuk mendapatkan David di pihak kita. Biarkan dia menjadi teman kita. Tapi dia anggota inti SCC. Lawan kita tidak pernah SCC, hanya wanita itu. Bab 228. David kembali ke kantor sementara Eastleigh International, yang akan segera menjadi milik Eastleigh International. Begitu dia memasuki perusahaan, Pearl datang. Tan, Liddell, bagaimana hasilnya? Tanya Mutiara. Sudah diselesaikan. Perusahaan akan membeli gedung itu seharga 15 miliar dolar. Ini cabang Springfield Eastleigh International mulai sekarang. Temukan seseorang untuk segera menandatangani kontrak dengan pemilik properti, kata David. 15 miliar dolar, sangat murah. Apa kamu yakin? Tanya Mutiara. Timnya menentukan bahwa bangunan itu bernilai 18 miliar dolar. Namun, Tuan Liddell membelinya seharga 15 miliar dolar. Sepertinya dia adalah negosiator yang baik. Ya, benar-benar 15 miliar dolar. Jawab Daud. Dia juga bingung. Tidak apa-apa Pearl membantunya menghemat uang. Namun, tidak dapat dimaafkan bahwa Rhonda juga membantunya menghemat uang. Dia menjual sesuatu padanya, seolah-olah dia meremehkannya dengan mengurangi harga alih-alih menaikkannya. Dia menyelamatkannya beberapa lusin poin mewah. Besar, aku akan meminta seseorang untuk mengurusnya. Dengan mengatakan itu, Pearl pergi untuk mengatur masalah ini. Karena mereka diberi keuntungan, itu perlu dilakukan sesegera mungkin. Jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar jika pihak lain mengingkari janji mereka. David duduk di kantor, melihat sistemnya yang mewah. Poin borosnya masih di angka 442 poin. Jika dia menambahkan 150 poin untuk pembelian langsung bangunan dan 270 poin untuk lelang tanah, totalnya adalah 862 poin. David merasa jauh lebih percaya diri saat dia mendekati 1000 poin. Jika perusahaan berinvestasi dalam dua proyek besar lagi selama 2 hari ke depan, dia akan memiliki hampir 1000 poin. David punya firasat bahwa sistemnya akan berubah begitu poin mewahnya mencapai 1000 poin. Dia sangat menantikannya sekarang. 2 hari lagi berlalu. Mereka menandatangani kontrak pembelian gedung dan membayarnya sementara David juga membayar lelang tanah di muka. Oleh karena itu, poin mewahnya meningkat menjadi 862 poin. Hanya sedikit lagi, David terus mendesak Pearl untuk meningkatkan upayanya, abaikan uangnya dan investasikan dalam proyek yang dia tuju. David berencana untuk pergi ke ibu kota setelah sistem ditingkatkan untuk melihat apakah dia dapat terus meningkatkan dirinya. Ia juga akan lebih percaya diri menangani urusan Satgas Khusus dan Falcon. Pearl tidak mengerti David dia telah mendorongnya untuk menghabiskan uang. Mereka sudah menghabiskan 50 atau 60 miliar dolar, tetapi dia terus mendesaknya karena itu masih belum mencukupi. Apakah dia gugup karena dia punya terlalu banyak uang? Dia meminta mereka untuk berinvestasi ketika banyak proyek belum melalui penyelidikan menyeluruh. Bagaimana jika mereka akhirnya kehilangan uang? Itu bukan cara membelanjakan uang bahkan jika Anda kaya, bukan? Namun, karena bosnya telah mengatakannya, mereka akan menghabiskan uangnya. Bukan uangnya yang hilang jika mereka menderita kerugian. Meskipun dia melakukan segalanya demi David, dia tidak bisa menahannya jika dia tidak menghargai niat baiknya. Mereka dengan cepat mengkonfirmasi 3 proyek besar, menghabiskan total 15 miliar dolar. David duduk di sofa di suite Deluxe Premium Starry Night Hotel dengan mata tertuju pada panel sistem. Dia baru saja mentransfer 15 miliar dolar ke Pearl, dan Pearl akan segera mentransfernya ke klien. Saat klien mereka menerima uang, poin mewahnya akan meningkat. Poin mewahnya akan meningkat menjadi lebih dari 1000 poin saat itu. Apakah akan ada perubahan pada sistem?
Bagaimana jika tidak terjadi apa-apa? Apa yang bisa dia lakukan dengan poin-poin mewah ini jika itu masalahnya? Dia benar-benar gugup sekarang. Itu akan mempengaruhi apa yang dia rencanakan untuk dilakukan selanjutnya. Dia tidak cukup kuat, dia bahkan tidak bisa mengalahkan anggota reguler tim Satuan Tugas Khusus A. 5 menit segera berlalu. Poin mewahnya dari 862 poin tetap tidak berubah. 10 menit lagi berlalu. Itu tetap sama. Apa yang sedang dilakukan Pearl? Ada apa dengan ketegangannya? Dia baru saja sedikit rileks ketika poin mewah berubah tiba-tiba. Itu naik dari 862 menjadi 912 poin, peningkatan 50 poin. Bab 229. Hanya dalam 5 menit, naik dari 912 menjadi 962 poin. Setelah lebih dari 10 menit, poin mewahnya menembus ambang 1000 dan mencapai 1012 poin. David menatap tajam ke panel sistem. Tidak ada layar hitam dan tidak ada perubahan. Tidak. Sesuatu berubah. Tanda plus muncul di belakang bagian tubuh dan pikiran. Itu adalah perubahan terbesar. David sangat bersemangat. Tubuh berhubungan langsung dengan kekuatannya. Jika dia bisa terus meningkatkan tubuhnya, dia bisa terus meningkatkan kekuatannya. David mengetuk tanda plus di belakang badan, dan sebuah jendela langsung muncul dari sistem. Tubuh tuan rumah David Liddell telah mencapai batas orang-orang biasa di planetnya. Apakah Anda ingin meningkatkannya? Peningkatannya akan menelan biaya 1000 poin mewah. Petik 2. Apa-apaan ini? Ketika David melihat jendela pop-up, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Itu akan menghabiskan 1000 poin mewah untuk terus meningkatkan tubuhnya. Dia bekerja sangat keras untuk menyimpan poin mewah, tetapi dia kehilangannya begitu cepat. David memilih tidak dan mengetuk tanda plus di belakang pikirannya. Sekali lagi, sebuah jendela muncul. Kekuatan pikiran pembawa acara David Liddell telah mencapai batas orang-orang biasa di planetnya. Apakah Anda ingin memutakhirkannya? Peningkatannya akan menelan biaya 1000 poin mewah. Petik 2. Benar saja, itu tidak berbeda dengan mengupgrade tubuhnya. Dia harus menghabiskan 1000 poin mewah juga. David akhirnya memilih untuk mengupgrade tubuhnya. Meningkatkan tubuhnya juga bisa meningkatkan kekuatannya. Meningkatkan kekuatan pikirannya berarti meningkatkan persepsi dan kecepatan reaksinya. Dia pikir dia harus mulai dengan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kekuatan pikiran juga penting karena memungkinkan dia untuk membaca kekuatan lawannya dan memahami bahaya yang dia hadapi, tetapi dia hanya bisa mengesampingkannya sampai dia memiliki poin yang lebih mewah. Hal terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Karena itu, David kembali dan mengetuk tanda plus di belakang tubuh. Ketika jendela muncul, David menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. 1000 poin langsung lenyap dari poin mewahnya, hanya menyisakan 16 poin menyedihkan. Ada ketegangan di hati David yang tabah lagi. Perlahan, David merasa hangat dan mulai berkeringat. Dia berlari ke kamar mandi, mengisi bak mandi dengan air dingin, menelanjangi, dan duduk di dalamnya. Betapa nyamannya. Seru David. Demam berlanjut. Setelah 5 menit, beberapa zat hitam dan lengket muncul di kulitnya, yang berbau tidak sedap. Selain itu, semua otot di tubuhnya gatal-gatal. Apakah itu transformasi tubuh legendaris? David mencoba membersihkan diri dan mengambil bak air baru. Dia mengulangi tindakannya beberapa kali. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya berhenti, dan gejala demamnya hilang. Keluar dari bak mandi, David memandangi tubuhnya. Tidak ada perubahan yang jelas. Namun, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan pesat. Dia masih perlu memverifikasi lebih lanjut seberapa banyak itu telah meningkat. Dia akan senang melawan Jordan lagi untuk melihat apakah dia masih bisa menangkap serangan penuhnya tanpa menderita goresan. Jordan adalah pria terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. David melihat ke panel sistem. Tidak ada lagi yang berubah. Namun, kolom tubuh telah berubah dari batas biasa menjadi level luar biasa 1. Bab 230. Peningkatan tubuh meyakinkan David. Dia akhirnya bisa terus meningkatkan kekuatannya. Sistem akan gagal jika batas biasa adalah produk akhir. Untungnya, sistem tidak mengecewakannya. Meskipun dia sekarang membutuhkan lebih banyak poin, dia memiliki harapan. Selain itu, dia akan menghabiskan lebih banyak uang saat dia tumbuh lebih kuat dan dengan demikian mendapatkan lebih banyak poin. Dia berhati-hati tentang menghabiskan 8-10 miliar dolar pada awalnya. Sekarang, menghabiskan 100 miliar dolar bukanlah apa-apa. Dia lebih kuat dan memiliki latar belakang yang menakutkan, sehingga dia bisa lebih kurang ajar dengan uangnya. Dia akan menjadi lebih kuat dan menghabiskan ratusan miliar, triliunan, dan puluhan triliun dolar. Dia akan memiliki persediaan poin mewah yang tidak ada habisnya. Dia tidak hanya ingin menjadi yang terkuat tetapi juga membangun kekuatan terkuat untuk mengendalikan ekonomi dunia. Ekonomi global akan gemetar setiap kali dia dengan santai menginjak kakinya. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan dan memuaskan. Sementara David tenggelam dalam fantasinya, East League International menjadi terkenal di Springfield.
Ketika konglomerat menikmati pembiayaan yang sukses, konferensi pers sering diadakan untuk meningkatkan popularitasnya dan mempersiapkan daftar yang sukses. Sebuah perusahaan investasi telah ditampilkan dalam beberapa konferensi pers baru-baru ini yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan di Springfield, dan namanya adalah Eastleigh International. Perlahan-lahan, media mulai memperhatikan. Satu outlet berita melakukan perhitungan untuk Eastleigh International. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, Eastleigh International telah menginvestasikan hampir 100 miliar dolar di Springfield saja. Seberapa kaya itu? Begitu berita tersiar, itu menjadi berita utama. Perusahaan yang sebelumnya tidak dikenal telah menginvestasikan hampir 100 miliar dolar di Springfield. Itu belum pernah terjadi di kota kosmopolitan seperti Springfield. Kemudian berbagai media dan orang sibuk mulai menggali latar belakang Eastleigh International. Yang dapat mereka temukan hanyalah bahwa Eastleigh International adalah perusahaan investasi yang baru didirikan dengan kantor pusatnya di kota sungai provinsi South River. Itu memiliki Golden Leaf Hotel, satu-satunya hotel bintang 8 di provinsi South River, dengan perkiraan nilai 20 miliar dolar. Mereka baru-baru ini berinvestasi di selusin perusahaan Springfield dan membeli gedung perkantoran, dengan total nilai lebih dari 80 miliar dolar. Eastleigh International memiliki aset lebih dari 100 miliar dolar sejauh ini. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa ketua perusahaan bernama David Liddell, yang baru berusia 21 tahun dan masih mahasiswa, tetapi tidak ada informasi lain tentang dia yang dapat ditemukan. Selain itu, David memiliki 100% saham perusahaan, yang berarti bahwa mahasiswa berusia 21 tahun itu sudah menjadi miliarder sejati. Miliarder misterius berusia 21 tahun. Itu telah menghasilkan banyak minat media. Jika mereka bisa mendapatkan informasi langsung tentang David, berita mereka akan menjadi hit besar. Oleh karena itu, media-media tersebut mulai melakukan penelusuran latar belakang David dengan setiap koneksi yang mereka miliki. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun selain nama dan usia. Mereka bahkan tidak dapat menemukan gambar. Pearl Warner, manajer umum Eastleigh International, menghadiri konferensi pembiayaan setiap saat. Pearl telah menjadi juru bicara David. Bab 231. Semakin misterius itu, semakin penasaran para pengamat dan berbagai media. Oleh karena itu, reputasi Eastleigh International di komunitas investasi Springfield mulai tumbuh secara bertahap. Pada saat ini, Eastleigh International merilis sebuah pesan di bawah instruksi David. Semua individu dan perusahaan yang membutuhkan investasi atau pembiayaan dapat menghubungi Eastleigh International. Selama mereka lolos evaluasi tim inspeksi perusahaan, mereka bisa mendapatkan suntikan modal dari Eastleigh International. Pada saat ini, banyak orang dengan mimpi mulai menghubungi Eastleigh International. Mereka semua ingin mendapatkan investasi untuk mewujudkan impian mereka. Orang-orang dan perusahaan ini membutuhkan dana mulai dari jutaan hingga puluhan juta. Bahkan ada orang yang membutuhkan ratusan juta bahkan miliaran. Secara alami, David ingin menerima semua perintah. Dia kekurangan poin mewah sekarang dan dia perlu mendapatkan lebih banyak poin sesegera mungkin. Namun, dia ditolak oleh Pearl. Dia masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum menyuntikkan modal dengan pertimbangan perkembangan perusahaan di masa depan. David tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Bagaimanapun, Pearl melakukan ini karena pertimbangan untuknya dan dia membantunya menghemat uang. Selain itu, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa berkompromi dan mengikuti metode Pearl. Namun, dia meminta Pearl untuk menurunkan beberapa standar sehingga dia bisa melemparkan jaringnya selebar mungkin. Pada saat yang sama, Eastleigh International juga mulai merekrut talenta. Eastleigh International sangat populer di Springfield baru-baru ini. Perusahaan itu tidak hanya kuat, tetapi juga menawarkan keuntungan yang sangat baik. Segera setelah informasi rekrutmen dirilis, itu menarik perhatian para elit dari semua lapisan masyarakat. Banyak orang datang untuk melamar pekerjaan. Hanya dalam 2 hari, Eastleigh International telah berkembang dari tim yang terdiri dari puluhan orang menjadi lebih dari 200 orang. Meskipun dibayar dengan baik, perusahaan hanya merekrut elit dari semua lapisan masyarakat, yang berarti menutup banyak lulusan baru. Hal ini juga menyebabkan mahasiswa untuk bersama-sama mencela Eastleigh International di internet, mencoba menekan Eastleigh International untuk mengubah persyaratannya dan memberikan kesempatan kepada lulusan baru. Gaji di Eastleigh International bagus dan menawarkan hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada perusahaan lain untuk posisi yang sama. Beberapa posisi bahkan ditawarkan 5 kali lipat dari harga pasar, sehingga tentunya para mahasiswa ini dekat tidak mau menyerah. Namun, apakah ini akan mempengaruhi Eastleigh International? Tentu saja tidak. Apa yang David maksudkan adalah menggunakan gaji tinggi untuk merekrut seseorang untuk bekerja untuknya, bukan seseorang yang perlu dia kultivasi. Meskipun dia juga seorang mahasiswa, dan memang tidak adil untuk melakukannya, tetapi dia tidak punya pilihan.
Perusahaan saat ini sedang dalam masa perkembangan yang pesat. Tidak ada waktu untuk mengembangkan bakat baru. Setelah periode ini berlalu dan perusahaan berangsur-angsur stabil, dia akan mempertimbangkan untuk merekrut mahasiswa. Perusahaan investasi tidak akan membutuhkan terlalu banyak orang. Yang paling penting adalah tim hukum karena ketika mereka berinvestasi di lebih banyak perusahaan, semakin banyak masalah hukum yang akan muncul. Oleh karena itu, selama mereka adalah seorang pengacara terkenal, Eastleigh International akan menyambut mereka dengan tangan terbuka sehingga mereka menjadi salah satu dari mereka. David juga meminta Paul untuk membawa orang-orang dari Departemen Keamanan ke Springfield. Meskipun River City adalah markas dari Eastleigh International, fokusnya sekarang adalah Springfield. Aparat keamanan adalah semua orang yang pernah bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri. Sambil memastikan keselamatan staf perusahaan, mereka juga bekerja paruh waktu sebagai pengemudi. Sekarang tim keamanan Paul telah berkembang menjadi lebih dari 30 orang. Minggu sial lainnya telah berlalu. Perusahaan sangat sibuk minggu ini. Mereka sibuk memeriksa perusahaan investasi baru dan merekrut karyawan baru. Pearl juga sangat sibuk karena dia akan sibuk menghadiri berbagai konferensi. Hanya David yang bebas. Ini tidak bisa dihindari karena dia adalah bosnya. Dia akan tinggal di suite mewah termegah di Starry Night Hotel setiap hari, menyaksikan poin mewahnya naik sedikit demi sedikit. Kenapa dia tidak pergi ke perusahaan? Saat ini, media di seluruh Springfield sedang mencari David, pendiri Eastleigh International. Dia belum mau muncul dulu. Dalam seminggu, poin mewah secara bertahap meningkat lebih dari 300 poin, sehingga totalnya menjadi 328 poin. Bab 232. Sejak Eastleigh International berkembang pesat di Springfield selama ini, banyak keputusan harus ditangani oleh pemiliknya, David. Karena itu, perjalanan David ke ibu kota tertunda lagi dan lagi. Namun, menurutnya, mendapatkan poin mewah adalah hal terpenting baginya saat ini. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu. Eastleigh International secara bertahap muncul di komunitas investasi Springfield, menarik perhatian banyak media dan perusahaan. Ini juga sangat bermanfaat bagi David. Itu tercermin dari peningkatan poin mewah selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, alih-alih menghentikannya, dia meminta Pearl mengeluarkan sejumlah uang untuk mempromosikan perusahaan guna meningkatkan popularitasnya dan menarik lebih banyak individu yang membutuhkan uang. David tidak akan berani melakukan ini jika dia tidak bergabung dengan Satgas Khusus Nasional. Lagi pula, fondasinya terlalu lemah, jadi bahkan jika Luthers dari River City membantunya menyembunyikan identitasnya, dia mungkin tidak akan bisa menyembunyikannya lama. Kekuatan keluarga Luther masih agak berbeda dari kekuatan keluarga besar di Springfield. Namun, berbeda saat ia bergabung dengan Satgas Khusus Nasional. Lagi pula, filenya telah dihapus oleh tim A. Sekarang, baik media maupun keluarga besar tidak dapat mengetahui identitasnya. Itu sebabnya dia berani menghabiskan uang dengan begitu sembrono. Kalau tidak, jika detailnya terungkap, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan dari mana begitu banyak uang berasal. Pada saat ini, yang sangat perlu dia lakukan adalah dengan cepat mengembangkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya sambil memanfaatkan dukungan dari Satuan Tugas Khusus Nasional. Pada tahap selanjutnya, setelah dia mampu meningkatkan dua aspek ini, maka dia bisa menghadapi segala macam kekuatan besar secara langsung. Ketika saatnya tiba, tidak masalah bahkan jika identitasnya terungkap. David telah tinggal di kamar Starry Night Hotel setiap hari selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia senang melihat poin mewah perlahan naik, sangat membosankan baginya untuk tinggal di sana selama 1 minggu berturut-turut. Dengan lebih dari 300 poin mewah di tangan, David tidak sabar untuk bermain-main dengan kolom keterampilan lagi. Terakhir kali dia mencoba menggunakannya, dia gagal mempelajari 18 pukulan menjinakkan naga dan 10 poin mewah dikurangi sebagai penalti. Ini membuatnya merasa tertekan untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia memiliki sangat sedikit poin mewah saat itu. Sekarang dia memiliki poin yang lebih mewah, dia ingin menambahkan keterampilan lagi. Peran kolom keterampilan pasti lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia telah memikirkan masalah ini dengan hati-hati selama beberapa hari terakhir. Sekarang, dapat dikatakan bahwa dia hanya memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki keterampilan seni bela diri sama sekali. Pertempuran juga selalu langsung. Dia hanya perlu menekan lawannya secara langsung dengan seluruh kekuatannya, tetapi ini hanya berhasil pada orang yang lebih lemah darinya. Jika dia melawan seseorang yang lebih kuat darinya atau pada level yang sama dengannya, dia mungkin akan menderita kekalahan telak jika dia hanya mengandalkan kekuatan brutal. Faktanya, David mengabaikan sebuah masalah, dan itu adalah kekuatan pikirannya. Kekuatan pikirannya bisa dikatakan lebih kuat dari mereka yang berada pada level yang sama atau bahkan level yang lebih tinggi darinya.
Menggabungkan kekuatan pikirannya yang kuat dan kekuatannya berarti bahwa meskipun dia belum mempelajari keterampilan apapun untuk menghasilkan kekuatan atau gerakan seni bela dirinya, dia jelas tidak lemah dibandingkan dengan orang lain di level yang sama. Tentu saja, jika itu bisa digabungkan dengan keterampilan dan disalurkan melalui gerakan seni bela diri, dia secara alami akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia masih perlu mempelajari beberapa gerakan seni bela diri untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya sendiri dan memberikan damage paling besar. Namun, dia harus berhati-hati kali ini. Dia tidak bisa hanya menambahkan membabi buta seperti di masa lalu. 18 Dragon Taming Punches yang ditambahkan terakhir kali adalah gerakan yang digunakan dalam novel seni bela diri dan tidak ada dalam kehidupan nyata. Itu sebabnya dia gagal. Keterampilan mengemudi, keterampilan bola basket, dan keterampilan piano yang dia tambahkan adalah semua hal yang diketahui orang-orang tertentu dalam kenyataan. Oleh karena itu, kali ini, dia harus memastikan bahwa orang lain mengetahui seni bela diri ini sebelum dia mencoba menambahkannya. David menyalakan komputernya dan mulai mencari di internet untuk melihat jenis teknik bertarung apa yang tersedia dalam seni bela diri modern. Setelah dia menggali, semua jenis teknik bertarung muncul di depannya. Misalnya Shadow Boxing, Singing Spring Fist, Foam Intention Fist, Eight Extremities Fist, dan sebagainya. Adapun yang mana yang akan dia pilih, David merasa bahwa gaya yang tegas dan garang akan paling cocok untuknya. Dia tidak menyukai teknik bertarung yang lembut. Setelah memikirkannya, David merasa bahwa Singing Spring Fist, Foam Intention Fist, dan Eight Extremities akan cocok untuknya. Shadow Boxing terlalu lembut. Pada akhirnya, David melakukan riset dan memutuskan untuk mencoba Eight Extremities Fist karena memiliki teknik yang disebut Mountain Lion, yang menurut David dibuat hanya untuknya. Apa yang akan menjadi keuntungan dari ini? Tentu saja, itu akan menjadi kekuatan besar dan kebugaran fisik yang kuat yang dihasilkan oleh peningkatan fisik. Bab 233. Jurus pamungkas Mountain Lion mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik untuk menampilkan kekuatannya dengan lebih baik. Setelah memikirkannya, David menambahkan Eight Extremities Fist ke kolom skill. Tanpa diduga, jendela lain muncul. Apakah host David Liddell ingin menambahkan skill baru Eight Extremities Fist? Penambahan ini akan menelan biaya 100 poin mewah. Petik 2. Brengsek. David mengutuk. Apa-apaan? Apakah 100 poin mewah harga awal untuk menambahkan keterampilan sekarang? Bukankah itu hanya 10 poin mewah sebelumnya? Ini menaikkan harga sambil memanfaatkan situasi. David ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi akhirnya memilih, ya, dia hanya akan menggunakan poin mewah. Mendapatkan poin mewah jauh lebih mudah sekarang. Saat ini, mempelajari keterampilan seni bela diri ini adalah cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. 100 poin mewah dikurangi. Sekarang, ada 228 poin yang tersisa. David merasakan hal yang sama saat dia menambahkan keterampilan lainnya. Lebih banyak pikiran mulai muncul di otaknya dan dia merasa seolah-olah dia telah ditempa berkali-kali. Keadaan ini hanya berlangsung selama puluhan detik sebelumnya, tetapi kali ini, itu telah berlangsung selama hampir 5 menit sebelum berakhir. Saya mengerti. Setelah selesai, David meratap. Tidak heran itu membutuhkan begitu banyak poin mewah. Ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari tentang Eight Extremity Fist. Itu dikategorikan dengan 6 cara besar membuka dan 8 postur. Ditambah lagi, ada semua jenis pukulan akhir, yang semuanya sangat kuat. Ini pasti bernilai 100 poin mewah. Keterampilan yang dapat ditambahkan hanya dengan 10 poin mewah tidak akan bisa dibandingkan dengan ini. Anda akan benar-benar mendapatkan apa yang Anda bayar. David melihat antarmuka sistem. Dia memiliki skill baru, yaitu Eight Extremities Fist. Namun, itu ditempatkan di bagian depan menu, terpisah dari keterampilan sebelumnya. Terlebih lagi, dia hanya berada di level awal dari Eight Extremity Fist sekarang. Jika dia ingin naik ke atas, dia mungkin masih perlu menghabiskan banyak poin mewah. Untuk saat ini, dia masih perlu mengumpulkan 1000 poin mewah untuk meningkatkan pikirannya. Kekuatan. Setelah dia meningkatkan kekuatan pikirannya, dia akan mempertimbangkan untuk meningkatkan Eight Extremity Fist. Tubuhnya telah ditingkatkan ke level 1 yang luar biasa dan dia juga telah mempelajari Eight Extremities Fist, sebuah teknik bertarung yang kuat dan ganas. Sekarang, David dipenuhi dengan kepercayaan diri dan dia sangat ingin mencoba melihat seberapa jauh kekuatannya saat ini bisa pergi. Dari apa yang dia tahu, ketika fisik dan pikirannya berada pada batas biasa, dia seharusnya memiliki kekuatan puncak Tiger Ranker. Sekarang, tubuhnya telah menembus batas biasa dan mencapai level 1 yang luar biasa, jadi kekuatannya juga harus berada di peringkat naga. Sesuai aturan Tim Satuan Tugas Khusus Nasional A, jika anggota cadangan ingin menjadi anggota resmi, kekuatannya harus melampaui pangkat harimau dan mencapai pangkat naga.
Dengan kata lain, jika dia mengungkapkan kekuatan aslinya sekarang, dia bisa langsung dipromosikan menjadi anggota resmi tim A. Namun, David belum siap untuk mengungkapkan hal ini untuk saat ini. Seorang individu yang licik akan selalu memiliki lebih dari satu rencana untuk mundur seperti bagaimana seekor kelinci akan selalu menggali tiga liang. Bahkan kelinci tahu untuk meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri, apalagi manusia. Dia tidak akan mendapatkan manfaat dari mengekspos tangannya terlalu dini. Selanjutnya, latar belakangnya saat ini sudah cukup baginya. Bab 234. Pengeluaran tidak bermoral Islik International di Springfield tentu saja menyinggung beberapa orang. Awalnya, beberapa investor masih meremehkan harga perusahaan yang menjanjikan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga yang lebih rendah. Namun, begitu Islik International masuk, mereka menelan semua saham dengan harga lebih tinggi, yang membuat marah banyak investor. Tindakan ini menyatukan banyak orang, yang kemudian menggunakan koneksi mereka untuk memblokir Islik International dari komunitas investasi Springfield. Hal ini menyebabkan beberapa pembatasan pada pengembangan Islik International. Lagi pula, seorang individu tidak dapat berinvestasi di perusahaan sendirian. Bosnya juga tidak bodoh, jadi mereka tidak akan membiarkan Islik International memegang terlalu banyak saham. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan menyerahkan seluruh perusahaan kepada orang lain di atas piring perak? Oleh karena itu, di bawah blokade investor yang tak terhitung jumlahnya, banyak perusahaan mulai berhenti berinteraksi dengan Islik International. Pearl pun melaporkan hal tersebut kepada David. David memikirkannya dan memutuskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan ini. Jika pengembangan Islik International dibatasi, dia tidak akan bisa menghabiskan uangnya. Jika dia tidak bisa menghabiskan uangnya, dia tidak akan bisa mendapatkan poin mewah. Jika dia tidak bisa mendapatkan poin mewah, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya? Dia harus mencari cara untuk menyelesaikan ini. Pada akhirnya, David memutuskan untuk merilis berita tentang kejatuhan Daniels setelah melawan Islik International. Dengan begitu, dia mungkin bisa mengintimidasi yang lemah. Ini adalah niat awalnya di balik menghancurkan Daniels, tetapi pada akhirnya, masalah itu diblokir oleh Zimmerman karena Clinton yang membantunya menyelesaikannya. David akan menyebarkan berita itu. Tentu saja, dia akan mengatakan bahwa itu sepenuhnya dilakukan oleh Islik International. Namun, dia tidak bisa memberitahu semua orang sendiri. Jika dia mencoba, dia hanya akan membunyikan klaksonnya sendiri dan kredibilitas masalah ini akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dia perlu menemukan orang yang kuat untuk membantunya dalam hal ini. Setelah memikirkannya, David memikirkan satu orang, dan itu adalah Rhonda. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan sehingga dia mulai meneliti tentang kekuatan yang kuat di Springfield secara online. Keluarga Rogers dikenal sebagai salah satu dari 4 keluarga teratas Springfield sementara keluarga seperti Daniels tidak memiliki kesempatan sama sekali di Springfield. Rhonda mungkin salah satu dari Rogers dari Springfield dan statusnya mungkin tidak perlu dicemooh. Karena itu, dia memanggil Rhonda untuk menjelaskan niatnya, berharap dia akan membantunya. Rhonda setuju untuk membantu David setelah berkonsultasi dengan saudaranya Tony. Kurang dari 1 sore setelah Rogers merilis berita, selusin orang dalam kelompok yang telah bekerja sama untuk memblokir Islik International semuanya mundur. Apalagi yang pertama keluar dari grup adalah penyelenggara dan juga admin grup. Keluarga Daniel dihancurkan, dan mereka masih ingin memblokir Islik International. Ini akan menjadi kematian. Penyelenggara, khususnya, memindahkan perusahaan ke kota lain segera setelah dia keluar dari grup. Dia tidak bisa tinggal di Springfield lagi karena suatu hari dia mungkin dihancurkan tanpa menyadarinya. Keluarga Daniel adalah keluarga dengan sejarah di Springfield, dan jika keluarga kuat seperti itu bisa menghilang dalam waktu kurang dari sehari, maka kentang goreng kecil seperti mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dengan itu, Islik International akhirnya mendapatkan pijakan yang kuat di Springfield. Sementara itu, David juga bersiap untuk meninggalkan Springfield dan pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan formalitas Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Pada saat ini, David menerima telepon dari Oliver, rektor Universitas South River. Carson, halo, David menjawab telepon. Halo, David, jawab Oliver sopan. Dia tidak menunjukkan sikap seorang rektor di depan mahasiswa yang telah menyumbangkan $100 juta untuk universitas ini. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya, Tuan Carson? Tanya David. Dia juga penasaran kenapa Oliver memanggilnya. Dia tidak mungkin berada di sini untuk meminta David kembali ke universitas, kan? Dia baru saja menyumbangkan $100 juta untuk sekolah. Apa karena Sarah? Dia seharusnya tidak menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu, kan? Leo adalah pelakunya, oke. David, sekolah kami akan mengirim beberapa siswa ke Universitas Greenwood di ibu kota ini. Minggu untuk pertukaran dan belajar.
Mengingat kinerja Anda yang luar biasa, kami akan mengizinkan Anda bergabung juga. Apakah kamu punya waktu? Oliver bertanya. Kuota untuk pergi ke Universitas Greenwood di ibu kota untuk program pertukaran akademik diputuskan oleh pimpinan universitas dalam sebuah rapat. Mereka yang bisa pergi adalah mahasiswa top South River University. Bagaimanapun, mereka akan mewakili seluruh Universitas South River dengan pergi ke sana. Meskipun David berprestasi baik di sekolah, ia masih harus menempuh jalan panjang dibandingkan dengan siswa-siswa terbaik yang sebenarnya. Adapun mengapa dia mendapatkan tempat ini, itu sepenuhnya karena 100 juta yang dia sumbangkan ke universitas serta identitasnya yang misterius dan tidak diketahui. Tidak ada kepala universitas yang ingin menyinggung sapi perah ini sekarang. Jika dia bisa menyumbangkan 100 juta saat dia masih belajar, siapa yang tahu jika dia akan menyumbang lagi di masa depan. Dan jika dia menyumbang 100 juta untuk pertama kalinya, donasi berikutnya pasti akan menjadi setidaknya 100 juta juga. Karena itu, Oliver mengusulkan untuk memberi David tempat di pertemuan itu, yang kemudian disahkan dengan suara bulat. David juga sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Oliver memintanya untuk pergi ke bursa di Greenwood University. Namun, dia dengan cepat merasa nyaman. Dia bukan lagi David seperti dulu. Lebih jauh lagi, pertukaran dan kesempatan belajar semacam ini tidak tersedia untuk semua orang. Mereka yang bisa pergi adalah yang terbaik dari yang terbaik di universitas. Selain itu, ini juga akan menjadi titik tertinggi dalam kehidupan akademis mereka. David pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di sekolah menengah, dia masih siswa terbaik di sekolah itu, tetapi ketika dia datang ke Universitas South River, sebuah institusi 10 besar di negara itu, dia benar-benar dikalahkan oleh semua orang. Jika itu di tempat lain, David pasti tidak akan pergi karena dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan hal-hal ini tidak ada artinya baginya sekarang. Namun, dia masih bisa bergabung jika mereka pergi ke ibu kota karena dia sendiri akan pergi ke ibu kota untuk mengurus beberapa bisnis. Oke, kebetulan aku harus melakukan perjalanan bisnis ke ibu kota, kata David. Itu bagus, sudah diputuskan. Apakah Anda pergi sendiri atau Anda akan bersama kami? Saya akan memimpin tim kali ini, tanya Oliver. Aku akan pergi sendiri. Baiklah, panggil saja aku ketika kamu berada di ibu kota. Tentu, terima kasih, Tuan Carson. Terima kasih kembali. Setelah menutup telepon, David menelepon Pearl dan memberitahunya bahwa dia akan pergi. Jika ada sesuatu yang dia butuhkan, dia hanya harus memanggilnya. Secara alami, Pearl tidak ingin David pergi, tetapi masalah di Springfield telah diselesaikan dan dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Karena itu, dia hanya bisa mendoakan David agar perjalanannya selamat. David naik pesawat ke ibu kota sore itu. Dia hanya menelepon Pearl dan tidak memberitahu orang lain. Pearl awalnya ingin mengirimnya pergi tetapi dihentikan olehnya. Identitasnya sedikit sensitif sekarang, dan dia mendapatkan sedikit ketenaran di Springfield. Lagi pula, uang yang mengalir dari tangannya telah mencapai lebih dari 100 miliar. Jika media mengetahui tentang perjalanan ini, identitas David mungkin terungkap. Dia mendapat banyak keuntungan dari perjalanannya ke Springfield kali ini. League International tidak hanya menikmati peningkatan besar dalam perkembangannya, tetapi kemampuannya juga meningkat pesat. Selain itu, poin mewahnya juga meningkat pada tingkat yang stabil. Dia percaya bahwa dia bisa segera meningkatkan kekuatan pikirannya juga. Bab 235. Sementara David sedang menuju ke ibu kota. Universitas Sungai Selatan. Kantor Rektor. Oliver memanggil beberapa siswa ke kantornya, yaitu Howard, Luna, Ava, dan Amelia. Inilah para mahasiswa yang mengikuti pertukaran akademik kali ini. Mereka juga merupakan mahasiswa terbaik yang dipilih melalui pertemuan dengan pimpinan universitas. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa para siswa top ini melakukan yang terbaik secara akademis. Saat ini, nilai seseorang di universitas tidak berarti segalanya dan aspek lain harus dipertimbangkan secara komprehensif juga. Selain itu, peserta pertukaran akademik umumnya dipilih dari siswa tahun ketiga dan keempat karena siswa masih perlu fokus pada studi mereka di tahun pertama dan kedua. Adapun kenapa panitia memilih 3 primadona yang diakui universitas, ini juga di luar pertimbangan komprehensif universitas. Pertama-tama, mereka bertiga cukup bagus dalam studi mereka dan mereka adalah siswa yang berpengetahuan luas. Selanjutnya, karena mereka pergi ke universitas lain untuk pertukaran akademik, mereka akan mewakili seluruh Universitas South River, sehingga universitas tidak dapat mengirimkan siswa yang tidak enak dipandang. Ketika mahasiswa dari universitas lain melihat bahwa ini adalah level universitas, itu pasti akan mempengaruhi reputasi universitas. Mereka tidak berada di sekolah menengah atas di mana semuanya didasarkan pada nilai lagi. Atribut lain juga sangat penting.
Kalian kembali dan bersiap untuk berangkat ke ibu kota besok untuk berpartisipasi dalam pertukaran akademik yang diadakan bersama oleh universitas kita dan Universitas Greenwood, kata Oliver kepada mereka. Baik, Pak, Howard, Ava, dan Amelia menjawab bersamaan. Namun, Luna tidak menjawab. Pak, saya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini dan saya tidak mau ikut, jawab Luna. 3 siswa lainnya dan Oliver memandang Luna dengan heran. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kesempatan luar biasa yang sangat ingin dimiliki orang lain? Itu adalah Universitas Greenwood. Salah satu universitas top dunia. Mampu berpartisipasi dalam pertukaran akademik di universitas pasti akan menjadi kesempatan langka dalam kehidupan universitas Anda. Nona Soron, Anda harus memikirkan ini dengan jernih. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperbaiki diri. Jika Anda tidak pergi ke sana untuk melihatnya, Anda tidak akan pernah tahu apa perbedaan antara Anda dan mereka, kata Oliver. Aku tidak bisa pergi karena alasan kesehatan, maaf. Luna masih bersikeras. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke ibu kota karena ada 2 orang di sana yang tidak pernah ingin dia lihat dalam hidupnya. Wendy Soron, dan Zachary Quinn. Namun, dia tahu dia tidak bisa mengeluarkan mereka dari hidupnya, jadi dia hanya akan menundanya selama mungkin. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku akan bertanya pada orang lain, kata Oliver. Meskipun dia terkejut dengan keputusan Luna, dia tidak bisa memaksanya karena dia benar-benar tidak ingin pergi. Ada banyak orang yang ingin pergi. Luna, kamu bukan satu-satunya yang luar biasa di Universitas South River. Jika Luna tidak pergi, maka Howard juga tidak bisa pergi. Meskipun dia ingin pulang, dia tidak punya pilihan. Lagi pula, tujuan dia datang ke Universitas South River adalah untuk mengawasi Luna. Jika dia kembali sendiri dan membuat Quinn marah, bertahun-tahun dia mencoba menjilat pria itu akan sia-sia. Dia akhirnya dapat menikmati hubungan yang lebih dekat dengan keluarga Quinn dan dia akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan Quinn kepadanya dalam beberapa bulan. Dia tidak ingin ada masalah yang muncul sekarang. Namun, dia berencana untuk berbicara dengan rektor secara pribadi karena dia akan tidak menghormati universitas jika dia menyebutkannya sekarang. Tuan, bukankah ada 5 siswa yang pergi ke pertukaran akademik kali ini? Kenapa hanya kita berempat di sini? Tanya Howard. Dari apa yang dia tahu, pertukaran sebelumnya selalu memiliki 5 orang dalam satu tim, tetapi kali ini hanya ada 4 orang yang hadir. Hal ini membuatnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 236. Akan ada 5 orang kali ini juga. Siswa terakhir akan pergi ke ibu kota sendiri, bukan bersama kami, kata Oliver. Siapa lagi di sana? Tanya Howard. 3 lainnya juga sedikit penasaran. David Liddell, jawab Oliver. Apa, Daud? Howard bertanya dengan keras. Ketika dia mendengar bahwa orang terakhir adalah David, Amelia sangat gembira. Dia akhirnya akan melihat David lagi. Sejak terakhir kali David melarikan diri, dia tidak melihatnya selama hampir setengah bulan. Dia malu untuk menghubungi David. Bagaimanapun, keduanya hampir melewati batas terakhir kali dan dialah yang mengambil inisiatif. Sebagai seorang gadis, dia cukup malu tentang ini juga. Namun, dia tidak berharap David tidak menghubunginya begitu lama, yang membuatnya sedikit marah. Luna juga senang. David akan pergi ke ibu kota juga. Sejak dia mengetahui kekuatan David, dia secara bertahap membentuk sebuah rencana di dalam hatinya. Ini adalah rencana untuk keluar dari nasib aslinya. Dalam rencana ini, David adalah orang yang paling kritis. Karena itu, karena David akan pergi ke ibu kota, dia juga harus pergi. Ava adalah satu-satunya yang tidak bereaksi setelah mengetahui bahwa orang terakhir adalah David. Meskipun dia dan David berada di kelas yang sama, mereka tidak bertukar lebih dari 10 kalimat dalam 3 tahun terakhir. Bahkan jika David sedikit menarik perhatian baru-baru ini, apa hubungannya aku dengannya? Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan tentang itu, Tuan Jackson? Oliver bertanya dengan sedikit sedih. Siapa kamu sampai berbicara begitu keras di kantorku? Apakah Anda tidak menghormati rektor Anda? Tidak, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Howard cepat. Dia tidak berharap itu adalah David. David dulunya adalah karakter yang tidak dikenal, tetapi setelah dia mengekspos kekuatannya di Fuller Golden Sands Entertainment Center terakhir kali, Howard agak enggan bertemu dengannya lagi. Dia adalah bawahan Zachary, dan karena David dan Zachary berselisih satu sama lain, itu berarti dia dan David juga musuh. Namun, dia tidak mampu menyinggung David, jadi tentu saja, dia enggan bertemu yang terakhir jika bisa membantu. Gara-gara David, gelar pria tertampan di SRU yang dia bangun dengan susah payah juga dipermalukan. Jika tidak ada yang lain, kalian semua harus kembali dan membuat beberapa persiapan.
Karena Anda tidak akan pergi, Nona Soron, Anda harus kembali ke kelas, kata Oliver kepada mereka. Pak, saya sudah memikirkannya dan kesempatan seperti ini jarang terjadi. Meskipun saya tidak dalam kondisi kesehatan yang baik, saya masih ingin pergi dan mengalaminya, kata Luna tiba-tiba. Hah, Nona Soron, sudahkah Anda memikirkannya? Bisakah tubuhmu menerimanya? Iya Pak, saya sudah memikirkannya dengan jelas dan tubuh saya baik-baik saja. Bagus, kamu juga harus kembali dan bersiap-siap kalau begitu. Kami akan berangkat besok pagi. Keempatnya kemudian meninggalkan kantor rektor. Namun, mereka memandang Luna dengan sedikit curiga. Dia menolak untuk pergi sekarang tetapi begitu dia mendengar bahwa David akan pergi, dia segera berubah pikiran. Semua orang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini. Mungkinkah rumor yang beredar di universitas belum lama ini benar? Tidak diketahui siapa yang pertama kali menyebarkan desas-desus ini, tetapi dikatakan bahwa setelah David menjadi wakil presiden klub seni bela diri, ia mulai berselingkuh dengan Presiden Luna. Namun, karena David absen dari kelas selama setengah bulan terakhir, rumor ini tidak menyebabkan banyak kegemparan. Namun, Amelia tidak merasa terlalu baik tentang hal ini. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa David berbeda, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mendapatkannya, dia juga mulai memiliki lebih banyak saingan. Sementara itu, Howard merasa masalah ini semakin serius. Dia perlu melaporkan hal ini kepada Tuan Quinn. Untungnya, mereka akan pergi ke ibu kota kali ini. Begitu mereka berada di ibu kota, itu akan menjadi wilayah Quinn, dan pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat David, dia masih harus tunduk dengan patuh. Bab 237. Ibu kota, kota dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Itu juga diperingkatkan sebagai kota metropolitan internasional terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, karena lokasi geografis Springfield, ekonominya secara bertahap mulai mengejar ibu kota, tetapi peringkat ibu kota secara keseluruhan sebagai kota metropolitan nomor 1 dunia masih belum bisa dipecahkan. Saat tiba di ibu kota, David tidak langsung menghubungi Satgas Khusus dan Falcon karena hari sudah sore. Sebagai gantinya, dia berencana pergi ke hotel, beristirahat semalam, dan kemudian menghubungi mereka keesokan harinya. David juga sudah lama ingin datang ke ibu kota. Sekarang dia akhirnya di sini, dia siap untuk mengalami kekayaan sejarah dan budaya kota ini. David meninggalkan bandara dan naik taksi. Sopir, antarkan saya ke hotel terbaik terdekat, kata David setelah masuk ke mobil. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya. Begitu dia mendengar aksen David, dia tahu bahwa dia bukan orang lokal. Selain itu, David tidak terlalu memperhatikan pakaiannya, sehingga dia terlihat seperti orang biasa. Karena itu, dia berpikir dalam hati, anak-anak muda akhir-akhir ini memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuan mereka. Dia meminta hotel terbaik segera setelah dia membuka mulutnya. Ini ibu kota, kota terbesar di dunia. Apakah dia tahu seberapa mahal hotel terbaik di sini? Adalah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa harga menginap satu malam di suite mewah terbaik di hotel semacam ini hampir sama dengan harga rumah di beberapa kota kecil di daerah terpencil. Ini bukan lelucon. Namun, karena pihak lain telah bertanya, dia tidak mengatakan apa-apa dan membawa David langsung ke hotel rantai bintang 10, Starry Night Hotel. David tidak tahu berapa banyak pengemudi berbelok, tetapi dia mencapai Starry Night Hotel setelah setengah jam dan tidak mempertanyakannya. Lagi pula, itu tidak mudah bagi orang-orang yang hidup di masyarakat kelas bawah. Ditambah lagi, dia tidak kekurangan uang. Setelah membayar ongkos, David masuk ke hotel Starry Night. Namun, pengemudi parubaya itu tidak pergi, tetapi sebaliknya, dia menunggu di tempat. Menurutnya, tidak butuh waktu lama bagi David untuk keluar setelah ditakuti oleh harga super tinggi di dalam. Ketika itu terjadi, dia akan mengantar David berkeliling sebentar untuk mencarikannya hotel biasa. Dengan cara itu dia akan dapat menghasilkan banyak uang. Selain memutar untuk sementara waktu, dia bahkan menyelinap dalam 2 perjalanan ekstra dengan David. Yang paling penting adalah bahwa David tidak pernah menanyainya. Tidak mudah menemukan orang seperti ini. 5 menit kemudian. Kenapa dia belum keluar? 10 menit kemudian. Setengah jam kemudian. Sial, aku menabrak seseorang yang berpura-pura bodoh untuk memanfaatkanku. Persetan, saya salah menilai dia dan membuang waktu setengah jam, kutuk pengemudi parubaya itu dan pergi. Begitu David memasuki hotel, dia berjalan ke meja depan. Puan, ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita cantik di meja depan hotel bertanya dengan sopan. Ambilkan aku kamar, kata David. Baik, Pak, bolehkah saya tahu jika Anda menginginkan kamar single atau kamar double? Mau kamar standar atau kamar mewah? Ambilkan aku kamar paling mahal di hotelmu. Pak, suite paling mahal dan mewah di hotel kami harganya $18.888 per malam.
Meskipun harganya tinggi, ia juga akan memiliki layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan harganya. Apakah Anda yakin menginginkannya? Ya. Baiklah, bolehkah saya tahu berapa lama Anda membutuhkannya? Aku akan memilikinya selama seminggu dulu. Baiklah, tolong tunggu. Wanita cantik itu mulai mengoperasikan komputer dengan terampil dan selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Puan, suite mewah akan menjadi milik Anda selama seminggu. Totalnya $1.322.216, silakan pilih metode pembayaran Anda. David memilih sidik jari dan mengkonfirmasi pembayaran. David mengikuti petugas di lantai atas dengan tatapan kagum. OVULUVIU. Ruangan itu su resepsionis. Kemudian, dia mengikuti petugas ke lantai 68. Puan, ini kamar Anda. Anda dapat menghubungi kami kapan saja Anda membutuhkan sesuatu. Ada tombol panggil di dalam ruangan, dan ketika Anda menekannya, kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Saya mendapatkannya, terima kasih. Setelah David memasuki kamar, dia menutup pintu, mandi, dan kemudian berbaring di tempat tidur untuk istirahat. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia mengenal seseorang di ibu kota. Lagi pula, ketika seseorang tiba di tempat yang tidak dikenal, hal pertama yang muncul di benak mereka adalah apakah mereka memiliki kenalan di sekitar. Namun, setelah memikirkannya, selain Celia, teman sekelas SMA, sepertinya tidak ada seorang pun yang dia kenal di ibu kota. Dia awalnya berasal dari daerah kecil, dan karena dia memiliki harga diri yang rendah karena pengalaman masa kecilnya, dia tidak memiliki teman yang sangat baik. Sebagian besar teman sekelasnya berada di Provinsi South River dan beberapa berada di provinsi lain. Tidak semua orang bisa diterima di kota metropolitan internasional seperti ibu kota. Selain Celia, dia sudah dianggap sebagai calon terbaik untuk keluar dari SMA Kota Su. Akhirnya, dia mengirim pesan ke Celia. Karena dia berjanji pada Celia bahwa dia akan menghubunginya, David menepati janjinya. Sekarang, dia hanya ingin mengikuti kata hatinya. Dia akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan dan tidak ada lagi kebutuhan untuk meringkuk dari keinginannya. David, Celia, aku sudah sampai di Capital City. Aku akan datang menemuimu setelah aku selesai dengan bisnisku. Kamu di Greenwood University, kan? Saya dikirim oleh universitas saya untuk pertukaran akademik di Universitas Greenwood kali ini. Kita akan menjadi teman sekelas lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Celia membalas pesannya. Celia, benarkah? Hebat. Cepat selesaikan pekerjaanmu kalau begitu, aku akan menunggumu. David, oke, saya istirahat dulu. Saya baru saja turun dari pesawat dan saya sedikit lelah. Selamat malam. Celia, oke, istirahat yang baik. Selamat malam. Setelah Celia mengirim pesan, senyum mulai muncul di sudut mulutnya tak terkendali. Secara kebetulan, Mindy, yang duduk di seberangnya, melihatnya. Celia, apakah orang David itu datang ke ibu kota? Tanya Mindy. Namun, Celia mengabaikannya. Dia masih menatap telepon dan tersenyum. Celia, Mindy memanggil lagi. Tidak ada reaksi. Celia, kali ini suaranya cukup keras, yang membuat John takut, yang duduk di samping. Hah, Bu, bisakah kamu lebih lembut? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya sampai mati? Aku tidak tuli, kata Celia sedih. Lebih lembut, Anda tidak akan mendengar saya bahkan jika saya memanggil Anda 10 kali dengan suara lembut. Tidak, apa maksudmu? Celia bergumam. Apa maksudmu tidak? Saya menelepon Anda 2 kali dan Anda bahkan tidak bereaksi. Apa yang sangat menarik? Apakah David di ibu kota? Tidak, dia bilang dia hanya akan datang dalam beberapa hari lagi. Dia bahkan mengatakan bahwa dia dikirim oleh universitasnya untuk melakukan pertukaran akademik di Greenwood University, jawab Celia. Oh, mengirim mahasiswa dari South River University ke Greenwood untuk pertukaran akademik. Itu tidak mudah. Tampaknya David baik-baik saja di SRU. Hanya siswa yang berprestasi baik di sekolah yang akan mendapat tempat dalam pertukaran semacam ini. John adalah orang yang berbicara kali ini. Tentu saja, mataku bagus, kata Celia bangga. Dia sangat gembira ketika mendengar ayahnya memuji David. Bab 238. Mindy memelototi John. Dia berpikir, kamu terlalu banyak bicara. Jadi bagaimana jika David bisa melanjutkan menjadi mahasiswa pascasarjana dan kemudian mendapatkan gelar Ph.D. di Universitas Sungai Selatan? Keluarga dan lingkungan tempat dia dibesarkan telah menentukan pencapaian masa depannya, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai standar Mindy. Cara terbaik untuk menangani ini adalah membuat David mengambil inisiatif untuk meninggalkan Celia. Celia, sejak David datang ke ibu kota untuk melakukan pertukaran akademik di Greenwood, aku tidak akan peduli jika kamu bertemu di sekolah, tetapi aku tidak akan mengizinkanmu pergi sendirian dengannya, apakah kamu mendengarku? Kata Mindy. Mengapa? Tanya Celia.
Kamu perempuan, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan ini? Apa kau masih punya rasa malu? Bu, apa yang kamu katakan? Ucap Celia dengan wajah memerah. Apa yang saya katakan? Menurutmu apa yang aku katakan setelah kalian berdua hidup bersama selama lebih dari setahun? Dengar, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kita tidak ada, tetapi jangan pikirkan itu sekarang. Aku akan mengawasimu. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Aku akan ke atas untuk tidur. Celia naik ke atas dengan pipi memerah. Setelah Celia naik ke atas, Mindy mengarahkan kemarahannya pada John lagi. John, apa artinya itu? Apa yang saya lakukan? Tanya John polos. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mulai menyukai David? Apakah Anda ingin menyatukan mereka? Saya kira tidak ada yang salah dengan David, kondisi keluarganya sedikit kurang baik, itu saja. Selama dia tahu bagaimana meningkatkan dirinya dan lulus dari universitas bergengsi, Celia pasti tidak akan menderita di masa depan. Petik 2. Kamu mencoba membuatku kesal juga, bukan? Bagaimana David layak untuk putri saya? Dia hanya seorang dusun dari tempat yang miskin dan terpencil. Sayang, kamu harus berpikir seperti ini, jika Celia menikahi orang Yoshua itu seperti yang kamu minta, bisakah kamu menjamin bahwa dia akan selalu memperlakukan Celia dengan baik? Keluarga Houston memiliki begitu banyak aturan, jadi bagaimana jika mereka menggertak Celia? Apakah Anda pikir Anda bisa pergi dan membelanya? Kenapa tidak? Dan apa yang Anda katakan tidak akan terjadi, tidakkah Anda melihat bagaimana Yoshua memandang Celia? Bagaimana dia bisa menggertak Celia? Petik 2. Kamu tidak mengerti laki-laki. Semakin mudah untuk mendapatkan sesuatu, semakin sedikit dia akan menghargainya. Yoshua berasal dari keluarga besar dan dia jelas seorang playboy. Dia pasti akan memperlakukan Celia dengan baik pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia akan mulai memiliki niat lain. Ketika saatnya tiba, putri kami akan menderita. Plus, itu normal bagi anak laki-laki dari keluarga besar untuk memiliki 3 atau 4 istri untuk memastikan bahwa mereka dapat meneruskan nama keluarga. Mereka tidak akan khawatir tentang bagaimana perasaan Celia. Katakan, apa untungnya menikah dengan David? Jika Anda bisa meyakinkan saya sekarang, saya tidak akan menentang mereka bersama. Petik 2. Saya pikir kita bisa menjadikan David menantu kita. Kami hanya memiliki satu anak perempuan, jadi kami akan khawatir tidak peduli siapa yang dia nikahi. Plus, jika Celia sudah menikah, pikirkan betapa kesepiannya kita nanti. Apa yang akan terjadi jika kita menjadi tua? Baguslah Celia begitu dekat dengan David. Biarkan saja mereka menikah dan tinggal bersama kita. Dengan begitu, kita bisa melihatnya setiap hari dan David juga tidak akan berani menggertaknya. Kalau sudah tua, kita bisa pensiun dan bermain dengan cucu kita juga, kata John. Inilah yang John pikirkan setelah memikirkannya. Mindy telah berkeliaran di luar sana selama beberapa tahun terakhir dan dia masih memiliki kesan bahwa Celia masih gadis yang baik. Namun, John telah tinggal bersama Celia selama ini dan dia tahu bagaimana dia sebenarnya. Meskipun dia terlihat lembut, sulit untuk berubah pikiran begitu dia memutuskan sesuatu. Jika mereka memaksanya untuk putus dengan David, akan ada konsekuensi serius. Dia hanya memiliki satu anak perempuan dan dia tidak ingin mengambil risiko ini. Karenanya, dia terus memikirkan bagaimana meyakinkan istrinya dan bukan putrinya. Mindy terdiam saat itu. Dia mengakui bahwa suaminya telah meyakinkannya. Saat ini, dia berdebat di dalam hatinya. Di satu sisi, dia berharap putrinya yang luar biasa akan menikahi seseorang yang bahkan lebih hebat. Dengan begitu, dia akan menikmati peningkatan reputasi di dunia. Selain itu, dia bisa pamer di depan mitra bisnis, teman, dan bahkan teman sekelasnya. Bab 239. Di sisi lain, jika semuanya berakhir seperti yang dikatakan suaminya, bagaimana jika Celia menikah dengan keluarga besar dan diganggu? Apakah mereka mampu membantu putri mereka mendapatkan keadilan? Apalagi dia tidak ingin putrinya meninggalkannya. Jika David seambisius yang dikatakan putrinya, setelah dia lulus dari universitas bergengsi, mereka bisa membuatnya menjadi menantu laki-laki mereka, dan ketika saatnya tiba, dia bisa menyerahkan perusahaan kepadanya sehingga dia bisa menjaga cucunya. Seberapa baik itu? Ditambah lagi, dia akan selalu bisa melihat putrinya setiap hari. Ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan Mindy menghilang dalam sekejap. Kita lihat saja setelah bertemu David. Jika dia sebaik yang Celia katakan, aku tidak akan keberatan lagi jika mereka bersama, tetapi setelah menikah, mereka harus tinggal bersama kami dan menjadi menantu kami yang masih hidup. Mindy berpikir sejenak dan berkata, baiklah, mari kita tunggu sampai kita bertemu David. Saya tidak berpikir dia akan menolak. Lebih baik tinggal di ibu kota daripada kembali ke kota Su. Jika mereka memiliki anak di masa depan, mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di sini, kata John. John benar-benar pegawai pemerintah sampai ke intinya.
Dia sangat pandai bernalar, dan dia mampu membuat Mindy menyerah hanya dalam beberapa kalimat. Ibu kota, klub tembok besar. Zakari sedang berbaring tengkurap sambil menikmati layanan pijat dari beberapa gadis cantik muda. Telepon berdering. Seorang wanita cantik meraih telepon, menekan tombol jawab, dan meletakkannya di sebelah telinga Zakari. Halo, siapa itu? Zakari bertanya. Tan, Queen, ini aku, kata Howard melalui telepon. Halo, ada apa? Tan, Queen, universitas kami mengatur agar 5 mahasiswa datang ke Greenwood University di ibu kota untuk pertukaran akademik besok. Nona Luna dan saya akan berada di sana, kata Howard. Oh, Luna akan datang ke ibu kota juga. Itu bagus, aku sudah lama tidak melihatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Zakari bertanya. Cukup bagus, tapi satu orang lagi akan datang. Siapa? Daud. David akan datang ke ibu kota juga. Apa kamu yakin? Zakari segera duduk dan bertanya. Ya, juga, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Petik 2. Lanjutkan. Howard memberitahu Zakari tentang David yang menjadi wakil presiden klub seni bela diri, bagaimana dia digosipkan berselingkuh dengan Luna, dan juga bagaimana Luna berubah pikiran pada menit terakhir ketika mereka berada di kantor rektor. Saya mendapatkannya. Ada yang lain. Zakari menjawab tanpa ekspresi apapun di wajahnya setelah mendengar ini. Tidak, Tuan Queen, kata Howard hati-hati. Dia tahu bahwa Zakari pasti sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Baiklah, itu saja. Hubungi saya jika ada hal lain. Setelah Zakari selesai mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan kemudian menghancurkan telepon di dinding di seberangnya dengan sekuat tenaga. Menghancurkan. Para wanita yang memijatnya gemetar ketakutan. David, karena kamu punya nyali untuk datang ke sini, maka mari kita selesaikan akun lama dan baru kita bersama. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan ibu kota. Zakari berkata dengan gigi terkatup. Tidak hanya membuat David kehilangan muka di depan petarung lain di fraksi T, dia bahkan berani menyentuh tunangannya. Betapa beraninya dia untuk melakukannya. Karena kamu berani datang ke ibu kota, maka jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Bab 240. David tidak tahu bahwa Howard telah memberitahu Zakari tentang dia menjanjikan Rektor Oliver bahwa dia akan bergabung dengan pertukaran akademik di Greenwood University. Atau bahwa Zakari, seorang warga ibu kota, sedang menunggu David untuk masuk ke dalam perangkapnya. Jika stan dari fraksi T tidak melarangnya untuk membalas dendam terhadap David karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu ketika penunjukan 10 tahun datang, dia bahkan akan membawa seseorang langsung ke River City untuk membalas dendam terhadap David. Zakari tidak pernah menderita kerugian seperti itu sejak dia masih kecil. Selama waktu ini, dia benar-benar menjadi bahan tertawaan fraksi T. Adalah satu hal bagi 8 petarung hebat untuk menertawakannya, tetapi beberapa orang yang tidak relevan bahkan berani membicarakannya di belakang punggungnya juga. Mereka benar-benar mencoba untuk mengadili kematian. Perjalanan David ke ibu kota kali ini memang ditakdirkan untuk kacau. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mengingatnya. Setelah bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional dan Falcon, dan menikmati peningkatan besar dalam kekuatannya beberapa hari yang lalu, Zakari tidak lagi layak untuk menjadi lawannya. Keesokan harinya, David mengirim SMS kepada Lyman, pemimpin tim Satgas Khusus A, pagi-pagi, mengatakan bahwa dia telah tiba di ibu kota. Lyman meminta David untuk memberitahu dia di mana dia berada dan kemudian meminta David untuk menunggu, mengatakan bahwa seseorang akan datang dan menjemputnya. Sekitar 1 jam kemudian, David menerima telepon yang menyatakan bahwa orang yang datang untuk menjemputnya telah tiba di Hotel Starry Night dengan kendaraan off-road hitam murni. Ketika David berjalan keluar dari pintu masuk Starry Night Hotel, dia melihat kendaraan off-road hitam diparkir di pintu masuk. Karena itu, dia langsung masuk ke mobil. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya. Setelah David masuk ke mobil, dia tidak berbicara dengan David, apalagi menanyai David sebelum pergi. Sepanjang jalan, pihak lain tidak berniat berbicara, jadi David tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mereka segera berkendara selama sekitar setengah jam. Mobil berbelok dari jalan yang ramai menjadi gang yang sepi di mana 2 penjaga berjaga. Setelah mengemudi selama 5 menit, mobil akhirnya berhenti. Masuklah, pemimpin tim sedang menunggumu di dalam. Ini adalah pertama kalinya pengemudi setengah baya berbicara. Terima kasih, Bung, kata David, membuka pintu dan keluar dari mobil. Di depannya adalah gerbang ke halaman rumah. David mendorongnya dengan lembut dan pintu terbuka. Kemudian, dia berjalan masuk. Halaman rumah itu sangat besar, dan dikelilingi oleh pepohonan. Ada sebuah kolam di tengah perkebunan, di tengahnya berdiri sebuah batu besar. Setelah David berjalan melewati kolam, dia melihat seorang lelaki tua berusia 60-an duduk di kursi rotan di bawah pohon. Dia sedang membaca koran sementara seorang pemuda berusia 30-an berdiri di belakangnya.
Pria tua itu meletakkan koran di tangannya dan menatap David. Dalam sekejap, David merasakan tekanan besar datang ke arahnya dan dia secara naluriah mengeluarkan auranya untuk menolaknya. Sangat kuat, pikir David dalam hati. Hah? Apa ini? Li Men merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berkata kepada orang di belakangnya, Otis, ambil dokumen David dan yang lain yang perlu tanda tangannya. Iya Pak, Otis meninggalkan halaman rumah setelah dia mengatakan itu. Ketika dia berjalan di sebelah David, dia meliriknya dengan tidak bisa dijelaskan. Kamu David Liddell? Li Men bertanya setelah Otis pergi. Ya, itu aku. Dan Anda? Tanya David. Meskipun dia tahu orang ini mungkin adalah pemimpin tim dari Satuan Tugas Khusus Rim A, akan lebih baik untuk memastikannya. Saya Li Men Skoll, dan saya adalah pemimpin tim Anda. Memang, Li Men menjawab. Halo, ketua tim sekolah, sapa David. David, kami tidak memintamu datang ke sini kali ini untuk sesuatu yang besar. Terutama, untuk memberi Anda surat-surat yang mewakili identitas Anda sebagai anggota cadangan tim Satuan Tugas Khusus A dan bagi Anda untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sejak Anda bergabung dengan tim A, Anda sekarang menjadi salah satu pegawai negara. Namun, karena kekhasan pekerjaan kami umumnya tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitas kami. Iya, Pak, jawab David. Sebagai anggota cadangan tim A, saya yakin Anda telah membaca beberapa aturan dan peraturan, dan juga wewenang dan kewajiban. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas itu. Sebaliknya, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Li Men memandang David dan berkata. Ketua tim sekolah, silakan. Li Men menatap David tanpa berbicara. Bab 241. David menatap Li Men juga. Tiba-tiba, Li Men mengeluarkan aura yang kuat. Dia kemudian bergerak di depan David dalam sekejap dan meninju yang terakhir. David masih dalam kebingungan saat ini. Semuanya baik-baik saja beberapa detik yang lalu. Kenapa dia tiba-tiba mengambil tindakan? Bahkan jika itu untuk menguji David, dia tidak perlu begitu kejam, kan? Pukulan Li Men begitu kuat sehingga David mengira bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan terluka parah. Karena itu, dia tidak terlalu peduli. Dia menggunakan semua kekuatannya dan meninju lawan menggunakan pukulan macan hitam dari 8 tinju ekstremitas dalam pikirannya. Berdebar. Sebuah suara besar bergema di seluruh halaman yang juga tampaknya memiliki auman harimau pada intinya. David merasakan kekuatan besar datang padanya dan tubuhnya tanpa sadar tersandung belasan meter ke belakang. Kekuatan itu akhirnya mereda ketika dia bersandar di pohon besar, tetapi tangannya mulai terasa sakit. Apakah orang tua ini sakit kepala? Brengsek. Jika bukan karena reaksi cepatnya barusan, atau jika dia tidak meningkatkan kekuatannya sebelum ini, dia akan terluka parah oleh pukulan ini bahkan jika itu tidak membunuhnya. Ini bukan ujian. Dia jelas mencoba untuk mengambil nyawa David. Namun, David tidak berani mengatakan ini dengan lantang dan hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Bukankah David akan mencari masalah jika dia membuat marah pihak lain, menyebabkan dia meninju David lagi? Jelas, meskipun kekuatannya telah meningkat, dia bukan lawan orang tua ini. Dia yang melarikan diri hidup untuk bertarung di hari lain. Ditambah lagi, dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Lagi pula, tidak ada alasan bagi Li Men untuk melakukannya sama sekali. David tidak tahu bahwa ketika dia melepaskan auranya untuk melawan Li Men sudah tahu bahwa kekuatannya lebih dari sekedar puncak peringkat harimau. Namun, Li Men masih berjuang untuk percaya ini. Menurut informasi David, dia seharusnya baru berusia 21 tahun sekarang, kan? Melampaui puncak peringkat harimau pada usia 21 tahun dan memasuki peringkat naga. Bahkan jika yang legendaris tahu tentang itu, rahangnya akan jatuh, apalagi Li Men. Berapa umurnya saat pertama kali memasuki Dragon Rank? Jika dia ingat dengan benar, itu seharusnya 27. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar telah bertemu dengan bakat yang sebanding dengan yang legendaris. Dilihat dari penampilannya saat ini, David mungkin lebih berbakat daripada yang legendaris. Ini adalah keberuntungannya, dan juga keberuntungan Summerland. Namun, dia belum bisa membocorkan informasi tersebut. Bahkan jika David sudah menjadi master dari Dragon Rank, menurut Li Men, dia masih belum dewasa sepenuhnya. Begitu debu mereda, David sangat merasakan keributan di sekitar halaman. Saat itulah Li Men angkat bicara. Semuanya, bubarkan. Semuanya baik-baik saja di sini. Dengan itu, suara di sekitarnya perlahan menghilang. Ini memang tempat di mana Kaisar tinggal, sangat dijaga ketat. David kembali sadar dan menyadari bahwa Li Men sedang menatap lurus ke arahnya. Dia tampak seperti sedang menatap kecantikan telanjang. Pak, apakah saya lulus? Tanya David.
Apakah kamu benar-benar baru berusia 21 tahun? Li Men tidak menjawab David, melainkan mengajukan pertanyaan. Ya, saya akan segera berusia 22 tahun, jawab David. Haha bagus. Thompson memberi saya hadiah yang sangat besar. Li Men tertawa terbahak-bahak dan berkata. Bab 242. 2 jam kemudian, David kembali ke Starry Night Hotel dengan pengemudi setengah baya sekali lagi mengirimnya kembali. Dia sekarang menjadi anggota resmi tim Satuan Tugas Khusus A dan tidak lagi menjadi anggota cadangan. Awalnya, David belum siap menjadi anggota resmi untuk saat ini karena dia tahu bahwa begitu dia menjadi anggota resmi, dia harus menerima pengaturan organisasi dan pergi misi. Saat ini, dia belum punya waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun, Li Men mengatakan bahwa David bisa mendapatkan perlakuan khusus dan menikmati hak-hak anggota resmi. Selanjutnya, dia tidak perlu menerima misi apapun untuk saat ini. Baru setelah ini David setuju. Ada kesenjangan besar dalam status antara anggota resmi dan anggota cadangan. Manfaat paling mendasar adalah bahwa anggota resmi memiliki hak untuk memobilisasi pasukan lokal sementara anggota cadangan tidak. Seseorang tidak boleh meremehkan kesenjangan besar antara keduanya. Contoh paling sederhana adalah ketika David berada di Springfield, proyek East League International semuanya diselidiki dan ditunda karena berbagai alasan. Jika David adalah anggota resmi tim Satuan Tugas Khusus A, selama dia menemukan Menteri Kabinet Springfield dan mengungkapkan identitasnya, tidak ada seorang pun di Springfield yang berani membuat masalah baginya. Bahkan dalam kondisi khusus, Menteri Kabinet Springfield harus mematuhi pengaturannya. Itu hak anggota resmi tim Satgas A. Mereka memiliki wewenang untuk meminta kerjasama pasukan lokal ketika mereka melakukan tugas mereka, yang merupakan hak yang diberikan kepada mereka oleh negara. Jadi, jika seseorang membandingkan identitas mereka saja, identitas David sudah lebih tinggi dari Menteri Kabinet Provinsi di negara itu dan juga Menteri Kabinet Springfield dan Capital City, 2 kota metropolitan internasional. Ada 66 provinsi dan 2 kota metropolitan internasional di negara itu, jadi itu berarti akan ada 68 Menteri Kabinet. Namun, berapa banyak anggota resmi Satgas? Tim A ada di sana. Di provinsi manapun pejabat Satgas khusus tim A pergi, jika identitasnya terungkap, mereka akan menjadi tamu kehormatan Menteri Kabinet masing-masing, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Ini karena mereka tidak hanya kuat, tetapi dalam kondisi tertentu, mereka memiliki hak untuk membunuh terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Otoritas ini saja tidak ada bandingannya dengan yang lain. Setelah David kembali ke hotel, dia menghubungi orang-orang dari Falcon. Dia akan segera mengkonfirmasi 2 identitas ini sehingga dia bisa menjalankan bisnisnya. Orang-orang dari Falcon meminta David untuk menunggu di hotel juga. Kali ini, pihak lain datang lebih cepat, dan mereka tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Mereka meminta David untuk naik ke lantai atas hotel dan mereka akan segera berada di sana. Sebelum David sempat bertanya, pihak lain menutup telepon. Daud bingung. Apa yang akan dia lakukan di lantai atas? Namun, dia masih melakukan apa yang diminta pihak lain. David pergi ke lantai atas hotel hanya untuk menemukan bahwa itu sangat besar dan ada beberapa helikopter yang diparkir di atasnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia pergi dengan helikopter. David tidak menunggu lama sebelum sebuah helikopter militer mendekatinya dari jauh sebelum perlahan turun 4 atau 5 meter dari lantai atas hotel. Setelah ini, tali setebal ibu jari diturunkan sebelum helikopter berhenti bergerak. Seorang pria berseragam militer melambai kepada David dari kursi kopilot helikopter, memberi isyarat padanya untuk segera naik. David kemudian melangkah maju, meraih tali, dan dengan sedikit kekuatan, naik ke helikopter. Setelah masuk ke helikopter, pintu tertutup secara otomatis dan kendaraan terbang ke kejauhan. Hanya ada 3 orang di dalam helikopter. 2 orang berada di kokpit sementara David adalah satu-satunya yang duduk di belakang. Bab 243. David duduk di helikopter sambil melihat keluar jendela untuk melihat pemandangan ibu kota. Itu layak disebut sebagai kota metropolitan internasional nomor 1 di dunia. Kota provinsi seperti River City tidak dapat dibandingkan dengan tingkat hiruk-pikuk tempat ini. Helikopter secara bertahap menjauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota dan memasuki hutan yang sunyi. Setelah beberapa menit, sebuah palang merah muncul di hutan. Helikopter kemudian perlahan turun beberapa meter di atas palang merah sebelum pintu terbuka. David tahu bahwa mereka memintanya untuk langsung melompat keluar. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat jarak sekitar 2 lantai ke tanah, dia benar-benar merasa sedikit takut. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, sejujurnya, dia masih memiliki terlalu sedikit kesadaran akan kekuatannya sendiri. Misalnya, dia tidak tahu sesuatu yang sederhana seperti seberapa cepat dia bisa bergerak, seberapa kuat dia, atau seberapa tinggi dia bisa melompat. Dia sama sekali tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang hal-hal ini.
Ini semua dihasilkan dari peningkatan cepat dalam kekuatannya. Lagi pula, dia hanya butuh lebih dari sebulan untuk beralih dari orang biasa menjadi master peringkat naga. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan memotongnya untuk menelitinya. Lagi pula, orang tercepat untuk mencapai peringkat naga sebelum dia membutuhkan waktu 27 tahun. Orang itu juga dikenal sebagai jenius tak tertandingi sekali dalam satu abad. David memusatkan kekuatannya pada kakinya, maju satu langkah, dan melompat dari helikopter. Setelah beberapa detik, dia mendarat dengan kuat di tanah. David memeriksa dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia tidak merasa tidak nyaman. Berat seluruh tubuhnya akan berada di kakinya jika dia melompat dari ketinggian seperti itu. Jika dia adalah orang biasa, kakinya pasti tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu dan pasti akan patah. Namun, telapak kaki dan kakinya hanya sedikit mati rasa sementara mati rasa menghilang setelah hanya beberapa detik. Benar saja, dia tidak lagi dalam kategori yang sama dengan orang biasa. Saat David mendarat di tanah, helikopter menutup pintu dan terbang menjauh. Dia kemudian menggunakan kekuatan pikirannya untuk membaca situasi di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak orang di sekitarnya, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia hanya melihat rumput hijau dan pepohonan. Dia tidak bisa melihat satu orang pun. Tampaknya orang-orang ini adalah ahli penyamaran. Karena itu, David berpura-pura tidak tahu apa-apa dan hanya berdiri di sana dan menunggu. Dia di sini untuk melewati formalitas untuk bergabung dengan Falcon, jadi pihak lain pasti tidak akan membuatnya menunggu di sini. Benar saja, setelah sekitar 5 menit, peluit berbunyi. Kemudian, ada keributan di sekitar rerumputan dan di hutan sebelum 7 atau 8 orang perlahan muncul dan keluar untuk mengelilingi David. "Apakah kamu David Liddell?" Salah satu dari mereka bertanya. David memandangnya tetapi sama sekali tidak tahu seperti apa rupa pria itu. Seluruh wajah dan tubuhnya dicat dengan warna hijau yang mirip dengan pemandangan di sekitarnya, dan wajahnya benar-benar tersembunyi. 7 atau 8 orang di sekitar juga berpakaian sama. "Saya," jawab David. "Kamu ingin bergabung dengan Falcon tetapi kamu bahkan tidak waspada sedikit pun. Jika kami adalah musuhmu barusan, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Anda turun dari helikopter dan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Apakah Anda tidak tahu untuk menemukan tempat untuk bersembunyi? Apakah Anda punya masalah otak?" Petik 2. Pria ini segera mulai memarahi David, yang membuat David bingung. David ingin mengatakan bahwa dia telah menemukan mereka semua sejak lama dan bahwa jika dia adalah musuh mereka, tidak ada dari mereka yang bisa keluar dari sana hidup-hidup. David merasa bahwa orang-orang ini terlalu lemah, dan dia memperkirakan bahwa mereka hanya berada di peringkat harimau. Tak satu pun dari mereka berada di peringkat naga. Jika David benar-benar melawan mereka, tidak akan ada gunanya tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi. Kekuatan pikiran David yang kuat bukanlah lelucon. Namun, dia tidak mengatakan semua itu. Lagi pula, lebih baik tetap low profile karena dia baru saja tiba di sini. Ditambah lagi, dia juga tidak percaya bahwa tidak akan ada master di Falcon. Bahkan tim satuan tugas khusus A memiliki begitu banyak orang yang tidak bisa dia kalahkan. Karena Falcon terkenal sebagai satuan tugas khusus, maka masuk akal jika ada beberapa master di sini juga. Namun, orang-orang ini pastilah yang terbaik dari yang terbaik di Falcon, dan mereka tidak akan menunjukkan diri mereka tanpa alasan. Bab 244. "Saya mengerti, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan, Tuan." David menjawab. "Itu tidak akan terjadi lagi. Anda sudah mati, tetapi Anda berbicara tentang masa depan. Sebagai anggota Falcon, kita harus selalu waspada. Bukan hanya berarti Anda akan kehilangan nyawa jika gagal, tetapi Anda juga bisa menyeret rekan satu tim Anda," lanjut Ivan Tomlinson memarahi David. Ivan membenci orang-orang seperti David yang direkrut langsung ke Falcon tanpa dilatih oleh militer atau melalui seleksi berlapis. Orang-orang seperti ini masuk karena mereka berasal dari keluarga besar, dan mereka datang dengan cara menarik agar mereka bisa menikmati pelatihan sendiri sebelum disebut anggota Falcon. Meskipun mereka hanya pekerja lepas, mereka masih bagian dari grup. Menjadi bagian dari Falcon adalah kehormatan yang mereka perjuangkan dengan keras dan mempertaruhkan hidup mereka, tetapi sekarang mereka dianggap sebagai hiasan bagi orang-orang ini untuk pamer di luar. Jadi, ketika dia menerima perintah dari atasannya untuk menjemput seorang rekrutan khusus bernama David Liddell, dia memutuskan untuk segera menunjukkan kekuatannya kepada David. Bahkan jika dia tahu dia tidak akan mengubah apapun atau menghentikan David, setidaknya dia bisa membalaskan dendam anak buahnya yang telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi orang-orang seperti ini. "Puan, saya di sini untuk melewati formalitas, bukan untuk mendengarkan teguran Anda. Jika Anda ingin melakukannya, maka lakukanlah, tetapi jika Anda tidak mau, saya juga tidak masalah. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omelan Anda di sini," kata David dengan marah. David memang sedikit marah.
Ketika dia bekerja paruh waktu sebelumnya, dia telah bertemu banyak bos dan pelanggan seperti ini, terutama ketika dia mengantarkan makanan. Namun, pada saat itu, dia masih seorang pria miskin tanpa nama, dan dia harus menanggung apapun yang terjadi, tetapi sekarang dia adalah orang terkaya di dunia, mengapa dia masih menanggung keluhan seperti itu? Selain itu, tidak masalah baginya apakah dia bergabung dengan Falcon atau tidak. Statusnya sebagai anggota resmi Satuan Tugas Khusus Tim A sudah cukup baginya untuk bertindak seperti poser. Bergabung dengan Falcon sekarang hanya akan menjadi lapisan gula pada kue. Akan lebih baik jika dia bisa bergabung, tetapi tidak masalah jika dia tidak bisa. Namun, pada saat ini, dia tidak ingin menderita keluhan ini. Dia sudah cukup dengan ini selama 21 tahun terakhir. Dia pikir dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup untuk orang-orang ini pada awalnya, dan dia masih tidak tahu mengapa orang-orang ini menargetkannya. Ketika David mengatakan ini, bukan hanya Ivan, semua anggota Falcon lainnya menatapnya dengan ejekan. Beraninya anak ini berbicara kembali kepada Kapten Tomlinson. Ini akan bagus. Semua orang tahu bahwa Kapten Tomlinson paling memandang rendah rekrutan khusus semacam ini. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga besar yang ingin masuk untuk melatih diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan sama sekali, dan mereka sangat bermasalah. Sepertinya mereka harus membawa David kembali hari ini. Apakah kamu memprovokasi saya, Nak? Ivan berkata dengan tatapan dingin di matanya. Puan, saya di sini untuk melewati formalitas. Katakan saja jika Anda ingin melanjutkannya. Saya bukan bawahan Anda dan saya memanggil Anda Tuan sebagai tanda hormat. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda, kata David acuh tak acuh. Anda adalah bawahan saya jika Anda sudah menjadi freelancer Falcon dan saya berhak mendidik Anda, kata Ivan dengan sungguh-sungguh. Puan, saya tidak menyinggung Anda, kan? Apa yang kamu inginkan? Jika kamu tidak ingin melanjutkan, maka aku akan mendapatkan 0 saja, kata David tanpa daya. Aku ingin mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik. Ayo, beri anak ini pelajaran. Beritahu dia bahwa Falcon bukan tempat untuk anak-anak dari keluarga besar, kata Ivan kepada anggota Falcon di sekitarnya. Biarkan aku yang melakukannya. Salah satu anggota tim berdiri. Jangan terlalu keras padanya. Buat dia terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, kata Ivan kepada anggota. Roger, Kapten Tomlinson, jawab anggota itu. Silakan, saya akan membiarkan Anda melakukan 3 gerakan terlebih dahulu, kata anggota itu kepada David lagi. Apakah kita benar-benar melakukan ini? Tanya David. Omong kosong apa? Saya meminta Anda untuk melakukannya jadi lakukan saja. Jangan khawatir, saya hanya akan membuat Anda terbaring di tempat tidur paling lama setengah bulan. Petik 2. Jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak cukup untukku. Apakah kamu meremehkanku, Nak? Aku tidak meremehkanmu secara khusus, aku memandang rendah semua orang yang hadir, kata David setelah melihat sekeliling. Bab 245. Kali ini, dia langsung menyinggung semua orang. Semua orang siap untuk memberi David pelajaran. F***. Anggota itu hanya mengatakan satu kata. David mendekatinya dalam sekejap dan meletakkan tangannya di bahunya sebelum mengangkat lutut kanannya, segera menjatuhkan pria itu. Anggota sekitarnya juga bereaksi dengan cepat dan mulai menyerang David. Namun, kekuatan pikiran David terlalu besar. Dia memiringkan kepalanya untuk menghindari pukulan dan siku sebelum mengalahkan yang lain. Meskipun anggota ini sangat cepat, tidak ada yang bisa mengenai David. Ini adalah efek dari kekuatan pikiran. Itu bisa membantu David secara akurat memahami serangan lawan, dan kemudian dengan cerdik menghindarinya sebelum melakukan serangan balik. Hampir semua orang yang dia temui akan kehilangan kekuatan bertarung mereka dalam sekejap. Tentu saja, dia tahu kapan harus berhenti. Orang-orang ini hanya akan kehilangan kekuatan bertarung mereka untuk sementara. Dia menghindari pukulan lain setelah membungkuk sedikit. Dia kemudian membungkuk dan mengerahkan beberapa kekuatan, dengan keterampilan yang menghasilkan kekuatan dari Mountain Lion di Eight Extremities Fist, dia langsung menabrak Kapten Ivan. Gedebuk. Ivan hanya merasakan kekuatan besar mendekatinya sebelum tubuhnya terbang kembali 7 atau 8 meter dan jatuh ke tanah. Jika bukan karena fakta bahwa dia juga seorang master dari peringkat harimau dan memiliki tubuh yang kuat, pukulan David setidaknya akan melukainya secara serius, atau bahkan melumpuhkannya. Pada titik ini, 8 anggota tim Falcon dan kapten mereka musnah. Tidak ada yang bisa bangun sementara David adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tengah. Harus dikatakan bahwa anggota Falcon sangat terlatih. Bahkan jika mereka semua terbaring di tanah dan tubuh mereka sangat kesakitan, tidak ada yang mengeluarkan suara. Namun, mereka sekarang menatap David dengan sedikit ketakutan dan kekaguman. Orang dengan kekuatan besar akan dihormati kemanapun mereka pergi. David melihat sekeliling pada anggota yang tergeletak di tanah dan menggelengkan kepalanya sedikit.
Orang-orang ini terlalu lemah. Hampir semuanya adalah pemula di peringkat harimau. Kapten yang baru saja menegurnya sedikit lebih kuat, tetapi dia tidak terlalu kuat. Dia bahkan bukan seorang ranker harimau puncak. Kali ini, dia bertarung sambil menekan kekuatannya karena takut menghancurkan orang-orang ini jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ini tidak menyenangkan sama sekali. David tidak tahu bahwa adegan dia melawan tim Falcon sedang ditonton oleh seseorang dari semua sudut. Tidak jauh dari mereka, di markas rahasia. Seorang pria tua dan seorang pria parubaya sedang menonton adegan David melawan anggota Falcon. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu bertanya. Dia sangat kuat, jawab pria parubaya itu. Suruh seseorang dari tim Vulture untuk mengujinya sehingga dia tidak akan berpikir bahwa tidak ada anggota yang kuat di Falcon, kata lelaki tua itu. Jelas, dia telah melihat David menggelengkan kepalanya. Oke. Setelah pria parubaya itu mengatakan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, Vulture 9, masuk. Setelah dia mengatakan itu, sebuah suara datang dari walkie-talkie. Vulture 9, Roger, mohon saran. Pergi ke situs pendaratan nomor untuk mengambil seorang pemula bernama David Liddell. Saat Anda melakukannya, pergi dan uji kemampuannya, kata pria parubaya itu. Diterima. Bab 246. David berjalan ke arah Ivan dan bertanya, Tuan, Anda yang ingin menyerang saya lebih dulu, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya, kan? Saya hanya membela diri. Lagi pula, tidak ada yang ingin dipukuli begitu parah sehingga mereka harus terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, bukan? Dan aku tidak berusaha sekuat tenaga, jadi kamu hanya perlu tinggal di tempat tidur paling lama 3 hari. David, aku meremehkanmu, kamu memang berbeda dari anak-anak lain dari keluarga kaya. Tunggu saja, seseorang akan segera menjemputmu, Ivan menahan rasa sakit dan berkata. Kekuatan David benar-benar melebihi ekspektasinya saat timnya yang terdiri dari 9 orang dikalahkan bahkan sebelum mereka sempat menyentuh David. Meskipun kekuatan tim mereka hanya rata-rata di Falcon, para anggota dipilih melalui beberapa level. Selain itu, dalam misi mereka juga mengalami situasi hidup atau mati. David mampu mengalahkan tim mereka tanpa cedera, jadi dia berhak untuk menjadi sombong. Dia berbeda dari anak-anak keluarga besar yang datang ke sini hanya untuk mendapatkan gelar. Baiklah, aku akan menunggu, kata David. Dia tidak punya pilihan selain menunggu. Segera, ada keributan di hutan sekitarnya lagi. David mengira orang-orang yang datang menjemputnya ada di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang datang hanya di sini untuk membawa pergi orang-orang yang telah dikalahkan olehnya. Dia mencoba mengajukan pertanyaan kepada mereka tetapi mereka semua mengabaikannya. Baiklah, dia akan terus menunggu. Jika dia tidak berada di pegunungan dan dia tidak dapat menemukan jalan kembali, dia pasti sudah pergi sejak lama. Tidak apa-apa untuk tidak bergabung dengan Falcon. Dia menunggu beberapa menit lagi. Kekuatan pikiran David merasakan aura kuat datang dan dia langsung bersemangat dan melihat ke hutan di seberangnya. Seorang pria yang mengenakan pakaian yang sama dengan anggota Falcon barusan muncul. Namun, David memperhatikan bahwa meskipun pakaian mereka serupa, gambar di lengan mereka berbeda. Orang-orang yang baru saja dia kalahkan memiliki serigala di lengan mereka sementara pria ini memiliki seekor burung di tangannya. Ya, itu adalah seekor burung. Tidak, itu harus elang. Bagaimanapun, itu adalah sejenis burung besar. Kekuatan pikiran David yang kuat memberitahunya bahwa pria ini berbahaya. Pria ini berasal dari tim Vulture of Falcon. Nama kodenya 9, jadi dia juga dipanggil nomor 9. Mereka tidak memiliki nama, hanya nama kode. Apakah kamu David Liddell? Nomor 9 bertanya. Saya, jawab David. Aku dikirim oleh kapten untuk menjemputmu, lanjut nomor 9. Apakah mereka masih ingin menguji saya, atau lebih tepatnya, apakah mereka masih ingin menyelidiki saya? Tanya David. Dia merasa bahwa Falcon harus mengirim seseorang yang begitu kuat untuk menyelidikinya. Sepertinya dia selalu melawan seseorang apakah dia berada di satuan tugas khusus kemarin atau Falcon hari ini. Mungkin mereka sedang menguji keterampilannya yang sebenarnya. Memang, kata nomor 9. Ayo kita mulai, jawab David. Karena mereka akan bertarung, maka mereka harus menyelesaikannya dengan cepat. Dia harus kembali setelah dia selesai di sini. Dia tidak ingin menghabiskan malam di sini. Apakah tidak baik tinggal di Hotel Bintang 10? Mengapa dia ingin tinggal di sini dan memberi makan nyamuk? Hati-hati kalau begitu, nomor 9 ingin. Kemudian, dia memfokuskan energinya pada kakinya dan menyerang David seperti misil. David tidak membuang waktu. Sejak orang ini muncul, dia tegang sepanjang waktu, siap bertarung kapan saja. Ketika nomor 9 menyerang David, David juga menyerangnya. Mereka bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka bertabrakan di tengah. Bang!
Kedengarannya seperti peluru artileri kecil yang meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang beriak di area sekitarnya. David dan nomor 9 mundur beberapa langkah. Nomor 9 memandang David, matanya dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, David menatap nomor 9 dengan hasrat membara untuk bertarung. Bab 247. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi selain Jordan dan Limen. Ketika dia bertemu Jordan, dia masih terlalu lemah, dan sebaliknya, Limen jauh lebih kuat darinya. Dengan itu, dia dikalahkan 2 kali. Orang di depannya adalah lawan terbaik dan David ingin menunjukkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa untuk melihat di mana batas kekuatannya dan seberapa jauh dia dari yang terbaik Di dalam pangkalan, lelaki tua dan lelaki parubaya itu jelas terkejut ketika mereka melihat David dan nomor 9 bertabrakan. David dan nomor 9 berada di level yang sama. Orang-orang itu sangat jelas tentang kekuatan nomor 9. Tim Vulture adalah tim terkuat dan paling elit di Falcon. Setiap anggota tim memiliki kekuatan untuk setidaknya memasuki peringkat naga. Berapa umur Daud? Dia memiliki kekuatan yang setara dengan nomor 9 dari tim Vulture. Namun, mereka tidak berbicara dan malah terus menonton pertempuran. David dan nomor 9 mulai berkelahi lagi setelah berhenti sebentar. Berdebar. 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 Jenis suara ini tidak pernah berhenti. Pukulan akurat ini membuat darah mereka berpacu. Keduanya adalah master dari Dragon Rank dan tubuh mereka sangat kuat. Itulah mengapa mereka berani saling berhadapan. Keunggulan David adalah dia memiliki tubuh yang kuat dan juga kekuatan pikiran yang kuat. Ditambah lagi, dia tahu Eight Extremities Fist, sebuah teknik bertarung yang terkenal karena keganasannya. Secara alami, dia tidak takut dengan pertempuran semacam ini. Tentu saja, dia juga memiliki kekurangan, yaitu dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang cukup dan hanya mengandalkan kekuatan pikirannya untuk menilai metode serangan lawan. Sebagai anggota tim Vulture Falcon, nomor 9 akan terus berinteraksi dengan semua jenis master dari luar negeri. Lebih jauh lagi, dia bahkan akan berkeliaran di ambang kematian untuk kehormatan negara. Meskipun kekuatan tubuh dan pikirannya tidak sebanding dengan David, dia memiliki banyak pengalaman tempur dibandingkan yang lain. Karena keseimbangan ini, keduanya hanya mengalami luka ringan setelah beberapa ratus putaran pertempuran. David semakin ganas saat dia bertarung. Ini adalah pertempuran yang bisa dia lawan sepuasnya. Rasa sakit di seluruh bagian tubuhnya membuatnya semakin haus darah. Dia hampir sepenuhnya mengabaikan pembelaannya. Dengan melakukan itu, dia hanya akan berhasil mengenai nomor 9 sekali untuk setiap 3 pukulan yang diberikan nomor 9 kepadanya. Berdebar. Tabrakan lain menyebabkan keduanya terbang beberapa meter ke belakang. Namun, kali ini, David sudah siap. Dia menendang batu besar di belakangnya, menghilangkan kekuatannya, dan menghentikan dirinya dari terhuyung mundur tepat waktu. Kemudian, dia menendang kedua kakinya dari batu, menyebabkan tubuhnya mulai menyerang di belakang nomor 9 dengan kecepatan kilat. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengakhiri pertarungan ini. Mountain Lion dari Eight Extremities Fist. Metode paling kuat dalam Eight Extremities Fist. Ini adalah manfaat dari memiliki kekuatan pikiran yang kuat. Saat dia dalam pertempuran, dia masih bisa mengawasi sekelilingnya dan membuat rencana pertempuran yang bermanfaat baginya. Saat nomor 9 terhuyung mundur, dia juga menabrak pohon besar dan menghentikan dirinya agar tidak jatuh. Saat dia akan bersiap untuk langkah selanjutnya, perasaan berbahaya membanjiri hatinya. Ini adalah perasaan yang dia kenali setelah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Sebelum dia bisa berpikir banyak, dia berbalik dan berguling ke sisi lain, meninggalkan posisi awalnya. Ledakan. Sebelum dia bisa berdiri, suara keras memenuhi telinganya. David tidak menyangka nomor 9 akan bereaksi begitu cepat. Dia berhasil berguling dan menghindari serangan terkuatnya. Kali ini, dia tidak punya pilihan dan dia hanya bisa menahan diri sebelum menabrak pohon besar itu. Dampak besar menyebabkan David terhuyung beberapa langkah mundur. Dia jatuh ke tanah saat getaran mengguncang organ internalnya. Dia hampir muntah darah dari ini. Sial, dia menderita karena dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup. Pada saat ini, nomor 9 mendengar suara di telinganya. Nomor 9, itu sudah cukup. Anda bisa membawa David ke sini sekarang. Roger, jawab nomor 9. Kemudian, dia berkata kepada David, ayo, Kapten meminta saya untuk membawa Anda ke sini. David bangkit dan membersihkan dirinya dari debu sebelum mengikuti nomor 9 ke dalam hutan. Bab 248. David tiba di pangkalan, yang telah dibangun di sebuah gunung. Itu luas di dalam, tetapi tampak seperti gunung biasa dari luar. Seorang anggota staf menerimanya. Nomor 9 menghilang setelah mengirimnya ke sini. Tak lama setelah David meninggalkan tempat pendaratan nomor 3, 2 orang yang baru saja menyaksikan pertarungan David dan nomor 9 tiba.
Pria parubaya itu melihat lebih dekat ke pohon yang dipukul David dengan pukulan terakhirnya. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu bertanya. Dia sangat kuat, ada beberapa retakan di tengah Hovon Dim padat. Pukulan ini telah jauh melebihi kekuatan yang dibutuhkan untuk memasuki Dragon Rank. Jika bukan karena pengalaman nomor 9, pukulan ini akan cukup untuk mengirimnya pensiun dini. Kami harus menjaga David, potensinya terlalu besar, seru pria parubaya itu dengan penuh kekaguman. Saya tahu, David tampaknya tidak berpengalaman dalam pertempuran, dan dia tidak dapat mengontrol kekuatannya sendiri dengan baik, jika tidak, dia tidak akan membabi buta mencoba memberikan pukulan terakhir. Memang, ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan potensinya. Usianya belum genap 22 tahun. Jika dia terus mengasah keterampilannya, dia mungkin bisa menembus langkah itu di masa depan dan menjadi pelindung negara kita yang lain. Suara pria parubaya itu terdengar sedikit bersemangat. Apakah Anda mendapatkan file David? Suara lelaki tua itu bergetar. Jelas, apa yang dikatakan pria parubaya itu juga membuatnya sedikit bersemangat. Seorang pelindung. Jika ada satu orang lagi seperti ini di Summerland, itu akan cukup untuk mengubah hierarki dunia saat ini. Itu telah diambil oleh satuan tugas khusus dan telah dibatasi dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Sepertinya Satgas khusus sudah tahu tentang kekuatan David. Masukkan David ke dalam tim Vulture Anda, dengan nama kode nomor 10. Biarkan dia menikmati perlakuan tingkat umum yang sama seperti anggota tim lainnya. Tapi bagaimana dengan Satgas khusus? Agak tidak etis untuk melakukan ini, tanya pria parubaya itu. Jangan khawatir tentang mereka, aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Ketika saatnya tiba, paling buruk kita hanya akan memperebutkan David, kata lelaki tua itu. Saya mendapatkannya. Tak lama setelah David duduk, staf memberinya beberapa dokumen untuk ditandatangani. Dia menandatanganinya tanpa melihat. Setelah menandatangani, seorang pria parubaya masuk. David, selamat datang di Falcon dan tim Vulture. Saya Kapten tim Vulture, Lucas Brown, kata pria parubaya itu kepada David. Halo, Kapten Brown, David juga segera bangkit dan berkata dengan sopan. Kapten Brown memberi David rasa bahaya yang kuat. Ini adalah karakter level limen lainnya. Kamu akan menjadi anggota tim Vulture di masa depan, dengan kode nama nomor 10. Karena kamu masih mahasiswa, kamu tidak perlu pergi misi untuk saat ini, kata pria parubaya itu lagi. Kapten Brown, saya hanya seorang pekerja lepas. Jadi, kecuali ada keadaan khusus, aku tidak perlu pergi misi, kan? David bertanya dengan curiga. Ini adalah apa yang dia tahu. Seorang freelancer umumnya tidak perlu melakukan misi yang ditugaskan oleh organisasi. Itu sebabnya dia bisa bergabung dengan Falcon dan satuan tugas khusus pada saat yang bersamaan. Siapa yang bilang? Surat yang baru saja kamu tanda tangani dengan jelas menyatakan bahwa kamu bergabung dengan Falcon secara sukarela untuk menjadi anggota resmi tim Vulture dan mendedikasikan hidupmu untuk tanah air, tetapi karena kamu masih belajar, kamu tidak harus pergi misi, kata Lucas dengan sebuah senyuman. Daud. Dia tahu dia telah dibodohi. Tidak heran staf baru saja memintanya untuk menandatangani dengan cepat. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Namun, Kapten Brown, saya sudah menjadi anggota resmi tim Satuan Tugas Khusus A. Apakah tidak akan ada konflik jika saya bergabung dengan Falcon sebagai anggota resmi? Kata David tak berdaya. Tidak apa-apa, ketika saatnya tiba, kami hanya akan membiarkan Kapten Kepala berbicara dengan pemimpin tim kepala mereka. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Lagi pula, Anda tidak perlu pergi misi. Bukankah baik untuk menikmati perlakuan yang sama dengan gelar barumu untuk saat ini? Lucas bertanya. Baik-baik saja maka. Karena Lucas mengatakan itu, David baik-baik saja dengan itu. Dia tidak perlu pergi misi untuk salah satu dari mereka pula. Itu bagus untuk memiliki identitas lain untuk melindungi dirinya sendiri juga. Siapa yang berani memaksakan diri ketika dia menggunakan poin mewahnya untuk meningkatkan kekuatannya menjadi orang yang paling tak terkalahkan di dunia? Selanjutnya, Lucas menjelaskan dasar-dasar Falcon dan tim Vulture kepada David. Dia juga diberi mandat untuk mewakili Falcon. Pada saat David kembali ke Starry Night Hotel, hari sudah malam. Pada hari ini, dia benar-benar memahami sifat dari dua organisasi besar. Yang satu bertanggung jawab atas urusan dalam negeri sementara yang lain bertanggung jawab atas urusan di luar negeri. Satgas khusus menargetkan seniman bela diri dalam negeri yang mengganggu hukum negara untuk mencegah mereka melakukan kejahatan dan membahayakan masyarakat. Tim A adalah eksistensi paling elit di satuan tugas khusus karena masing-masing anggota setidaknya memiliki kekuatan untuk memasuki peringkat naga. Sementara itu, Falcon menargetkan orang-orang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri untuk mencuri informasi, atau tentara bayaran dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri untuk menjalankan misi. Keberadaan tim Vulture di Falcon setara dengan keberadaan tim A di Satuan Tugas Khusus.
Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan mereka semua akan memiliki kekuatan Dragon Ranker. Adapun mengapa Falcon disebut Falcon, itu karena ada negara lain yang menentang Summerland, dan itu disebut Falconia. Kedua negara tidak pernah memiliki perang besar, tetapi mereka selalu terlibat dalam perang skala kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidiki satu sama lain. Keberadaan Falcon adalah untuk melawan tim perburuan Summer Falconia. Kedua tim ini seperti musuh bebuyutan. Itu bisa dilihat dari nama mereka. Satu disebut Falcon dan satu lagi disebut tim berburu Summer. Perang skala kecil terjadi hampir setiap hari di perbatasan kedua negara. David melihat dua kartu identitas yang diletakkan di atas meja. Satu mewakili identitasnya sebagai anggota resmi di tim Satgas Khusus A. Dengan kartu ini, dia bisa memanfaatkan pasukan lokal untuk keuntungannya sendiri dalam keadaan khusus tertentu. Selama dia menunjukkan kartu ini, menteri kabinet dari semua provinsi perlu mendengarkannya, yang membuatnya sangat kuat. Hanya ada 11 anggota tim A termasuk dirinya yang memegang kartu identitas semacam ini di Satgas Khusus. Jordan yang ditemuinya di rumah keluarga Luther adalah salah satunya. Yang lainnya adalah kartu identitas anggota resmi tim Vulture of Falcon. Kartu ini tidak kalah dengan kartu sebelumnya. Dia bisa menggerakkan pasukan dimanapun dia berada jika dia menunjukkan ini. Bahkan ada lebih sedikit orang di tim Vulture dibandingkan dengan satuan tugas khusus tim A, karena hanya ada 10 orang termasuk dirinya sendiri. Di sini, nama kodenya adalah nomor 10. Berbicara secara logis, identitas ganda David tidak akan pernah bisa muncul pada orang yang sama. Namun, karena David memiliki potensi yang sangat besar, kedua organisasi tersebut tidak mau memberikan David kepada pihak lain, yang mengakibatkan situasi ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Summerland dengan salah satu dari identitas itu selama dia tidak mengkhianati negara, apalagi ketika dia memiliki keduanya. Dengan dua identitas gabungan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika David menghabiskan $1 triliun sekarang, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya jika dia menunjukkan identitasnya kepada mereka. Bab 249. Setelah David sepenuhnya memahami pentingnya dua identitas, dia merasa bahwa dia telah benar-benar berubah. Dia berubah dari orang tidak berguna yang tidak memiliki apa-apa selain harga diri yang rendah menjadi orang yang sekarang tidak hanya memiliki kekayaan tak terbatas tetapi juga status tinggi di negara ini. Dengan identitas gabungan sebagai anggota resmi tim Satuan Tugas Khusus A dan tim Falcon Vulture, dapat dikatakan bahwa Menteri Kabinet Provinsi dan Kota serta komandan militer setempat perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tentu saja, apa yang harus mereka bayar untuk mendapatkan perawatan seperti itu tidak sebanding dengan orang biasa karena mereka sering harus mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi misi. Lyman dan Lucas juga mengatakan kepadanya bahwa selama dia tidak melakukan pengkhianatan dan merugikan negara dan masyarakat, Satuan Tugas Khusus dan Falcon akan selalu mendukungnya. Bagaimanapun, negaralah yang mendukung Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Karena negara mendukungnya, dia juga bisa memulai rencananya sendiri dan menghabiskan uang gila untuk mendapatkan poin mewah. Semua yang dia miliki saat ini didasarkan pada kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, apakah Lyman dan Lucas akan sangat menghargainya? Tentu tidak. Meskipun David tidak mengetahui posisinya dengan baik karena kekuatannya telah meningkat terlalu cepat, dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat dan dia bisa merasakan bahwa Lyman dan Lucas sedang menatapnya dengan kekaguman dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa Lucas ingin memasukkannya ke dalam tim Vulture bahkan jika itu berarti membodohinya, membuktikan bahwa dia memiliki nilai yang besar. Pada kenyataannya, niat awal David hanya untuk bergabung dengan dua organisasi besar dan menjadi pekerja lepas. Perbedaan antara pekerja lepas dan anggota resmi tim elit tidaklah kecil bahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berbeda dunia. Namun, dia mendapatkan kekuatannya dari poin mewah, jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan lebih banyak poin untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia sangat kuat, itu jauh dari cukup. Setidaknya, dia jauh lebih rendah daripada Lucas dan Lyman. Dia tidak bisa bersantai selama ada seseorang yang lebih kuat darinya. Ketika dia meningkatkan kekuatannya ke titik di mana tidak ada yang lebih kuat darinya, maka David bisa sedikit rileks. Ketika itu terjadi, dia akan menghabiskan uang secara boros di ibu kota. Dia akan secara acak membeli beberapa rumah di ibu kota, tempat di mana setiap inci tanah sangat mahal. Pada saat itu, poin mewahnya akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, Pearl membuat poin lebih mewah untuknya di Springfield. Jadi, dia percaya bahwa dia bisa meningkatkan kekuatan pikirannya juga segera. Ketika saatnya tiba, keterampilannya akan naik level juga. Sementara David sedang merencanakan langkah selanjutnya di kamarnya, di dalam rumah mewah di ibu kota, Zachary sibuk mengetik alamat web khusus di komputer di kamarnya. Dia menyia-nyiakan banyak upaya untuk mendapatkan alamat itu.
Selain itu, dia hanya bisa menggunakannya untuk 1 hari, setelah itu, alamat ini tidak valid. Setelah memasuki situs web, dia memposting pesan. Hadiah 500 juta untuk membunuh seorang ranker harimau puncak. Lokasi, ibu kota di Summerland. Setelah dia memposting itu, Zachary menunggu dengan tenang. Situs web khusus yang dia masuki berada di web gelap, sisi bawah tanah internet. Ada semua jenis transaksi memalukan yang terjadi di sini. Itu semua jenis pembunuhan atau penculikan, sementara hadiah yang ditawarkan akan sangat besar. Orang-orang yang akan memposting misi di web gelap seringkali memiliki identitas yang luar biasa dalam kenyataan. Mereka mungkin menjadi pemimpin politik penting suatu negara, pewaris konsorsium, atau anak-anak dari keluarga bangsawan. Namun, mereka akan menyamar sehingga tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Sementara itu, orang-orang yang menerima misi adalah kelompok tentara bayaran yang berada di urutan teratas di dunia bawah tanah atau pembunuh super yang lebih suka bekerja sendiri. Setelah misi diterima, majikan akan mengirim uang ke rekening yang ditunjuk di platform. Ketika kedua belah pihak mengkonfirmasi bahwa misi telah selesai, platform akan mengambil komisi dan kemudian mentransfer sisa uang kepada orang yang menyelesaikan misi. Bab 250. Jika misi gagal, uang akan dikembalikan ke majikan secara penuh. Majikan dan orang yang menjalankan misi tidak akan bertemu sepanjang waktu, dan mereka tidak akan berhubungan. Dengan cara ini, identitas majikan akan lebih terlindungi. Sejak pembentukan web gelap, kegagalan misi tidak pernah berdampak buruk pada majikan. Oleh karena itu, popularitas web gelap berakhir dengan cukup pesat. Saat ini, web gelap telah menjadi tempat yang menyediakan banyak tentara bayaran dan pembunuh bayaran. Juga, itu akan memberi peringkat pada kelompok tentara bayaran dan pembunuh menurut tingkat kesulitan misi dan penyelesaiannya. Orang-orang yang bisa mencapai peringkat teratas adalah orang-orang yang sangat terkenal di dunia bawah tanah. Adapun web gelap itu sendiri, semua negara bersikeras untuk menghapusnya. Pemimpin politik penting suatu negara dapat dibunuh kapan saja karena keberadaannya. Namun, itu tidak bisa membantu. Alamat web gelap tampaknya berubah setiap hari, dan dikelola oleh peretas terbaik di dunia, sehingga tidak mungkin untuk menghapusnya sepenuhnya. Dengan demikian, web gelap semakin kuat dari hari ke hari. Zachary diperingatkan oleh teman Stan bahwa penunjukan 10 tahun sudah dekat, dan dia seharusnya tidak mendapat masalah untuk saat ini. Dia tidak berani melawan Stan dengan berani, tetapi dia tidak mau membiarkan David lolos begitu saja. Oleh karena itu, kedatangan David di ibu kota akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang. Dia memutuskan untuk memposting misi di web gelap sebagai majikan sehingga dia bisa mendapatkan pembunuh terkenal secara internasional untuk menyingkirkan David. Akan lebih baik jika itu berhasil. Bahkan jika gagal, dia tidak akan terpengaruh terlalu buruk. Setelah menunggu beberapa lama, tidak ada respon dari Dark Web yang berarti tidak ada yang menerima misinya. Dia sedikit bingung. Dari apa yang dia tahu, harga untuk membunuh seorang ranker harimau puncak akan menelan biaya sekitar $300 juta dan dia telah menaikkan harganya menjadi $500 juta. Berbicara secara logis, misi yang menawarkan hadiah hampir 2 kali lipat akan segera diterima di web gelap. Dia ingin itu diterima secepat mungkin, itulah sebabnya dia meningkatkan hadiahnya begitu banyak. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada yang akan menerimanya bahkan setelah hampir 1 jam. Apa yang salah? Zakaria bingung. Ini adalah pertama kalinya dia memposting misi di web gelap. Apa yang tidak diketahui Zachary adalah bahwa tidak hanya kemampuan target yang berperan dalam pembunuhan, identitas dan lokasi mereka juga dipertimbangkan. Aspek-aspek ini memainkan peran besar. Misalnya, ketika sampai pada pembunuhan seorang ranker harimau puncak, akan ada perbedaan besar antara orang yang hanya seorang individu tanpa kekuatan yang mendukung mereka dan orang yang merupakan pewaris keluarga besar. Harganya bahkan mungkin 10 kali lebih tinggi dalam kasus kedua. Apa yang diposting Zachary hanyalah sebuah nama tanpa informasi pribadi apapun. Selain itu, lokasinya juga ibu kota di Summerland, yang dianggap terlarang oleh tentara bayaran dan pembunuh. Semua orang tahu bahwa Summerland memiliki organisasi khusus untuk menargetkan tentara bayaran dari luar negeri seperti mereka. Assassin yang bekerja sendiri sedikit lebih baik karena target mereka lebih kecil. Beberapa dari yang lebih berani akan berani datang tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan bisa kembali. Tidak banyak yang berhasil menyelesaikan misi mereka di sini. Tentara bayaran bahkan lebih buruk. Mereka tidak mau menerima misi di Summerland karena mereka akan pergi misi dalam kelompok. Kadang-kadang, mereka bahkan pergi dalam kelompok lebih dari 10. Mereka akan mudah terlihat di Summerland, dan itu terlalu berbahaya. Oleh karena itu hampir tidak pernah sepadan. Oleh karena itu, akan aneh jika seseorang menerima misi Zachary. Orang-orang ini tidak idiot, mereka masih harus tetap hidup untuk menghabiskan uang, bukan? Karena ini, 500 juta tidak layak bagi mereka untuk mengambil risiko datang ke tanah terlarang seperti Summerland.